Bab 1711, Menerima Tombak Naga. Lin Ming menggunakan 2 hari penuh untuk memproses ingatan hantu naga hitam. Semua kenangan berguna terekam dalam benaknya. Adapun energi sisa dari hantu naga hitam, yang dikumpulkan dan ditempatkan ke dalam dunia batinnya. Di sudut dunia batin Lin Ming ada benda hitam legam berbentuk oval, berkilau dan berkilau seperti batu giok hitam. Ini adalah telur naga hitam. Ide Lin Ming sangat sederhana. Karena hantu naga hitam telah menyerap beberapa bagian sisa keinginan dari roh naga tombak naga hitam, maka ia benar-benar memiliki kekuatan sah dari ras naga. Karena dia telah membunuh roh jahat, dia secara alami tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan ini. Membiarkan telur naga menyerapnya adalah hal yang tepat. Sisa energi hantu naga hitam berubah menjadi kabut tebal yang berkumpul di sekitar telur naga. Di bawah kendali Lin Ming, telur naga itu seperti spons yang menyerap kabut hitam seperti air. Untuk sementara waktu, garis-garis di atas telur naga menjadi semakin dalam. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Ming menghela nafas lega. Menetaskan telur naga membutuhkan proses yang sangat panjang. Lin Ming telah memberi makan telur naga dengan segala macam bahan surgawi dan energi dewa binatang selama lebih dari 60 tahun. Semua aura dan energi ini telah berkumpul sepenuhnya ke dalam telur naga dan menjadi bagian dari kekuatannya. Kekuatan di dalamnya telah mencapai jumlah yang aneh dan mengerikan. Setelah bayi naga menetas, ia akan memiliki tubuh fana yang kuat. Setelah telur naga menyerap semua kabut hitam, Lin Ming bergerak menuju tombak naga hitam. Saat Lin Ming melangkah di atas batu gelap kuno, dia bisa merasakan angin sedingin es melewatinya, mendinginkan jiwa. Tangisan hantu bergema di udara. Roh-roh jahat dan hantu-hantu ganas yang terkandung dalam energi iblis dulunya adalah para elit yang luar biasa. Setelah dibunuh oleh hantu naga hitam, jiwa mereka telah dipenjarakan di dalam, selamanya tidak bisa mati dengan damai. Masa depan mereka yang dulu gemilang telah berubah menjadi awan yang berlalu begitu saja. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan emosi. Jalan para seniman bela diri sangatlah berbahaya. Satu langkah yang salah dapat membawa seseorang melampaui batas dan harapan akan penebusan. Setelah Lin Ming tiba 100 kaki jauhnya dari tombak naga hitam, energi iblis yang kaya dan kuat sudah kental hingga menjadi makhluk hantu yang melesat ke arah Lin Ming. Lin Ming sudah siap. Dia bergerak maju dalam pola yang aneh menurut ingatan hantu naga hitam. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia menginjak titik singularitas dari formasi susunan. Pada saat yang sama, Lin Ming terus-menerus membentuk segel yang melindunginya dari energi iblis. Lin Ming berjalan semakin dekat ke tombak naga hitam. Dia sudah bisa merasakan aura senjata yang mengerikan itu. Ini adalah tombak yang telah kehilangan semangat artefaknya. Meski begitu, suasana mengerikan di sekitarnya sudah cukup membuat seseorang khawatir dan gemetar ketakutan. Tanpa diragukan lagi, tombak ini pernah meminum darah dari makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semua keberadaan ini adalah pahlawan dunia atau ras variasi kuno yang terpencil. Di antara keberadaan-keberadaan ini terdapat para jenius yang tak tertandingi, Empyrean, dewa sejati, dewa binatang purba, dan juga penguasa banyak ras yang telah lama punah. Tubuh ilahi, tubuh variasi, darah ilahi, ada sejumlah fisik langka yang tidak dapat dibayangkan oleh Lin Ming. 10 miliar tahun yang lalu, para jenius dengan potensi tak terbatas bermunculan satu demi satu. Pada saat itu, manusia, orang suci, dan spirita masih merupakan spesies kecil dan lemah. Ras-ras kuno berlari liar melintasi 33 surga. Peperangan antar ras berkobar sepanjang tahun dan para pahlawan berdatangan ke alam semesta yang luas. Tombak ini berlumuran darah semua pembangkit tenaga listrik itu. Setelah 10 miliar tahun lagi mengumpulkan energi dan dipelihara oleh hukum 33 langit dan energi langit dan asal bumi yang kaya dalam ujian terakhir, serta daging dan darah dari begitu banyak penantang ujian yang mati, kualitas tombaknya telah mencapai batas yang tak terbayangkan. Tapi, kemana perginya roh artefak tombak naga hitam? Apakah dia mengikuti Asura Roadmaster dan pergi? Atau mungkinkah ia tidak mampu menahan erosi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan telah memudar dari dunia? Segala macam spekulasi terlintas di benak Lin Ming. Tapi yang tidak diragukan lagi adalah jika roh artefak masih berada di dalam tombak naga hitam, kekuatan tombak itu akan meningkat beberapa kali lipat. Lebih tepatnya, jika tombak naga hitam masih memiliki roh artefaknya maka itu bukan hanya senjata sederhana, ia akan mampu bertarung sendiri. Dan karena tombak naga hitam pernah mengikuti Asura Roadmaster, atau setidaknya avatarnya, roh artefak tersebut kemungkinan besar memahami Asura Heavenly Dao. Kekuatannya sepertinya luar biasa dan mungkin telah mencapai tingkat budidaya Empyrean. Dengan kata lain, bahkan seorang Empyrean pun mungkin tidak cocok dengan roh artefak tombak naga hitam. Lin Ming perlahan mendekat. Hanya setelah 1 jam dia tiba di depan tombak naga hitam. Batang senjata kuno ini telah dibaptis dalam sungai waktu dan tidak bersinar sedikitpun. Ada garis-garis merah pekat yang samar-samar bersinar di batangnya, seolah-olah darah telah menodai senjatanya dan tertinggal selama bertahun-tahun. Garis-garis ini, Lin Ming kaget. Menurut logika umum, tidak mungkin darah biasa mencemari senjata suci semacam itu dan terutama tidak mungkin meninggalkan jejak apapun. Terlebih lagi, setelah 10 miliar tahun, tidak peduli apapun darahnya, seharusnya sudah berubah menjadi debu. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana dia melihat garis-garis ini, itu berasal dari noda darah. Hanya ada satu penjelasan, dan darah ini berasal dari makhluk luar biasa kuat yang telah dibunuh di bawah tombak naga hitam.
Hanya darah dewa seperti itu yang mampu meninggalkan garis-garis noda pada senjata semacam itu. Lin Ming entah kenapa teringat langkah terakhir dari Jalan Batu Biru di mana dia melihat hantu Raja Dewa beberapa ras kuno. Orang itu kemungkinan besar melampaui batas-batas keilahian sejati, atau setidaknya merupakan keilahian sejati yang ekstrim. Mungkinkah darah ini miliknya? Lin Ming terdiam sejenak. Setelah dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam batang tombak naga hitam. Untuk sementara waktu, gambar yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Lin Ming. Sepertinya dia ditempatkan di medan perang kuno yang membantai Buddha dengan api perang yang membubung dari segala arah. Dia melihat pilar cahaya ilahi melesat ke langit biru tak berujung. Dia melihat malapetaka dunia, di mana banyak raja dewa binasa. Semua gambaran hantu ini telah terjadi selama miliaran tahun. Tapi bagi Lin Ming, semuanya terlintas dalam pikirannya dalam sekejap. KKK, segel kutukan Crimson Asura Heavenly Dawn muncul di tubuh Lin Ming. Tombak naga hitam terus-menerus ditarik olehnya. Ujung tombak yang dingin ditarik keluar dari batu hitam misterius. Tombak naga hitam yang telah tertidur di sini selama 10 miliar tahun akhirnya bisa terlihat terang. Saat Lin Ming menggenggam tombak ini di tangannya, hal pertama yang dia pikirkan adalah, ini berat. Tombak ini benar-benar senjata terberat yang pernah ditemui Lin Ming. Beratnya yang mengerikan melampaui 10 miliar jin. Sulit membayangkan bahan apa yang digunakan untuk menempanya. Bahkan dengan kekuatan Lin Ming, memegang tombak ini sangat melelahkan. Dan hal yang paling tidak biasa dari semuanya adalah batang tombak ini sebenarnya tetap memiliki fleksibilitas. Hanya saja fleksibilitas ini membutuhkan kekuatan yang menakutkan untuk menunjukkannya. Dengan kekuatan tubuh Lin Ming saat ini, bahkan jika dia membuka semua istana Dao dan membengkokkan batang tombak dengan seluruh kekuatannya, dia hanya akan mampu membengkokkannya sedikit. Tidak mungkin dia membengkokkannya seperti bulan sabit. Menakjubkan, Lin Ming berbisik. Dia yakin dengan teknik transformasi tubuhnya, tetapi di depan tombak ini, kekuatannya tampak kurang. Entah itu berat tombak atau elastisitasnya, dengan batasan Lin Ming saat ini dalam mengolah tubuhnya, dia masih memiliki terlalu banyak masalah. Menyadari hal ini, Lin Ming menganggapnya agak menggelikan. Duke Full Moon dan yang lainnya berusaha keras untuk mendapatkan tombak ini, tetapi dengan mengandalkan sistem budidaya mereka bahkan jika mereka berhasil mendapatkan tombak naga hitam ini, mereka hanya dapat melihatnya. Tak satu pun dari mereka yang mampu menggunakannya. Di depan tombak naga hitam ini, batas sistem transformasi tubuh Lin Ming masih kurang. Jadi, dia mencoba metode lain. Dia memutar sistem pengumpulan esensi dan bersiap untuk menggerakkan tombak. Tanpa ragu-ragu dia membuka kekuatan Dewa Sesat. Di belakang Lin Ming, hantu pohon Dewa Sesat muncul. Energi asal melonjak seperti air pasang, naik di sekitar tombak naga hitam. Ham. Tombak naga hitam menyambut semuanya. Setiap ons energi kecil dicurahkan ke dalamnya. Rasanya seperti mencoba mengisi jurang maut. Tidak peduli berapa banyak energi yang dicurahkan Lin Ming ke dalamnya, tidak mungkin dia mengisinya. Lin Ming menghabiskan seluruh esensi sejatinya, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak sampai ia mencapai batasnya. Meski begitu, tombak itu tidak menimbulkan reaksi besar, hanya memancarkan cahaya hitam samar pada batang tombaknya. Jika ini adalah senjata lain maka dengan jumlah energi yang dicurahkan Lin Ming, itu pasti sudah memancarkan cahaya ilahi yang menyala-nyala seolah-olah akan terbakar. Setelah menyelesaikan percobaan ini, Lin Ming hanya bisa tersenyum sedih. Dia telah memutuskan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan tombak naga hitam ini. Dan, dia bahkan tidak akan mampu menampilkan 1/10 dari kekuatan tombaknya. Bahkan jika dia menggunakan sistem pengumpulan esensi, dia juga perlu membuka istana Dao untuk mengayunkan tombak ini dengan bebas. Jika dia menyerang dengan tombak naga hitam ini, meskipun dia akan memperoleh kekuatan serangan yang sangat besar, energi dan vitalitas darah yang harus dia konsumsi sungguh menakjubkan. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan tombak naga hitam dengan bebas saat ini. Hanya ketika saya menghadapi musuh yang kuat saya dapat mengambil tombak ini sebagai kartu truf terakhir. Terlebih lagi, tombak ini sudah melampaui harta roh Empyrean. Jika berita tentang hal itu tersebar maka kemungkinan besar akan banyak orang yang menginginkannya. Saya khawatir saya harus menghadapi perburuan para tetua tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia menyingkirkan tombak naga hitam. Meskipun dia telah mendapatkan senjata ilahi ini, di masa biasa Lin Ming harus menggunakan tombak darah Phoenix. Hanya pada saat putus asa ketika semua kartu lainnya telah digunakan barulah dia dapat menggunakan tombak ini. Tombak darah Phoenix bisa disebut senjata yang tumbuh bersama Lin Ming. Di masa depan, tombak darah Phoenix perlahan-lahan akan disempurnakan menjadi harta roh Empyrean dan akhirnya mengembangkan roh artefak aslinya. Namun satu-satunya kendala adalah proses ini akan memakan waktu yang sangat lama, setidaknya puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun. Hanya dengan begitu tombak darah Phoenix dapat mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. Tapi untuk Lin Ming saat ini, tingkat pertumbuhan ini akan memakan waktu terlalu lama. Saat Lin Ming berbalik untuk pergi, dia melihat bahwa di cakrawala yang jauh, pilar besar cahaya ilahi melonjak ke langit, menembus cakrawala. Lin Ming kaget. Saat dia memfokuskan matanya, dia bisa melihat cahaya ilahi yang menyilaukan dan di atasnya ada awan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Karena pilar cahaya ilahi ini, celah ruang hitam legam perlahan terbuka di langit. Retakan ruang ini menjadi semakin besar dan lebar. Bahkan dari jarak yang sangat jauh,
Lin Ming samar-samar bisa melihat gambar di dalam celah ruang ini. Rasanya seperti ada dunia lain yang terkandung di dalamnya. Pikiran Lin Ming bergerak. Ini, pembukaan uji coba terakhir tingkat kelima. Bukan hanya Lin Ming yang melihat ini, tetapi semua seniman bela diri di tingkat keempat juga melihat adegan ini. Dengan ini, usaha dan perjuangan semua orang di tingkat keempat mulai mereda perlahan. Bab 1712, Langkah Menusuk Langit. Dalam uji coba terakhir, setiap level berbeda sehingga Lin Ming tidak tahu seperti apa adegan di level kelima. Saat dia melihat ruang angkasa retak dari jauh, dia bisa melihat dunia yang sepertinya dibanjiri energi tak terbatas. Pancaran cahaya ilahi yang mulia memancar dari langit, berputar di pandangan seseorang seperti riak, mengembang seperti tetesan minyak di air. Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya dan terbang menuju celah luar angkasa. Lin Ming sudah berkelana jauh ke tingkat keempat. Dari tempatnya berada, terdapat jarak yang cukup jauh hingga ia mencapai pertengahan level keempat. Ketika Lin Ming berhasil mencapai pusat tingkat keempat, sudah ada banyak penantang uji coba yang telah tiba lebih awal. Untuk selamat dari pembantaian hidup dan mati di tingkat keempat dan tiba di sini, setiap orang adalah karakter puncak. Ada energi neraka samar yang melekat di sekitar tubuh mereka. Mereka semua berdiri di sudutnya masing-masing, bermeditasi dengan tenang. Di atas kepala mereka, busur guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas. Retakan luar angkasa yang menakutkan itu seperti rahang binatang buas kuno, tersembunyi di dalam kubah langit. Guru besar Lin Ming. Lin Ming tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Dia berbalik dan melihat dua pemuda dengan pakaian robek berlari ke arahnya, penampilan mereka sangat tertekan. Keduanya adalah saudara muda berbakat dari keluarga Timur Jauh, sebuah keluarga seniman bela diri kuno. Setelah mereka tiba di tingkat keempat mereka dikejar oleh kera berlian raksasa tetapi untungnya diselamatkan oleh Lin Ming. Setelah berpisah, mereka dikepung oleh bahaya di segala sisi. Dengan mengandalkan berbagai cara mereka berhasil melarikan diri dari bencana dan menunggu hingga pintu masuk spasial ke tingkat kelima dibuka. Di lantai 4 mereka belum menemukan peluang keberuntungan yang besar, tetapi mereka telah menemukan beberapa tanaman obat yang cukup baik. Dan yang paling penting, persentase penyelesaian akhir mereka meningkat hingga lebih dari 40%. Setelah uji coba terakhir berakhir, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak hadiah. Oh, itu kalian berdua. Lin Ming mengangguk dan membalas salam mereka. Dia melihat ke langit. Dari jarak sedekat itu Lin Ming sudah bisa melihat ruang tingkat kelima, itu adalah dunia kuno yang memancarkan kegelapan yang suram. Ketinggian retakan ini lebih dari 100 mil di udara. Pintu masuk ke tingkat kelima telah dibuka. Apakah kita belum bisa masuk? Lin Ming berbalik dan bertanya pada dua pemuda keluarga Timur Jauh. Kedua pemuda itu menggelengkan kepala, kami belum bisa masuk. Ada tekanan mengerikan yang turun dari pintu masuk ke tingkat kelima. Setelah terbang beberapa ribu kaki, hukum dibatasi dan tidak mungkin untuk terus terbang ke atas. Ada juga tekanan yang tidak mungkin kami tahan. Beberapa orang telah mencoba untuk naik ke level berikutnya. Ketika pintu masuk ke level baru dalam uji coba terakhir dibuka, akan selalu ada beberapa orang yang bergegas untuk masuk terlebih dahulu, berpikir bahwa mungkin ada peluang keberuntungan besar menunggu kedatangan yang pertama. Namun mereka hanya berhasil terbang beberapa ribu kaki sebelum kehilangan kemampuan untuk terbang lebih jauh. Satu demi satu, orang-orang ini terjatuh seperti burung yang kehilangan sayapnya. Terbang dibatasi. Lin Ming mengusap dagunya, ekspresi serius di wajahnya. Menurut gambaran kedua pemuda ini, semakin tinggi tekanannya, semakin besar tekanannya. Bahkan jika Lin Ming mencoba terbang, mustahil baginya untuk mencapai celah ruang angkasa. Jadi, dia tidak tahu bagaimana dia akan masuk. Saat Lin Ming berpikir, angin dingin bertiup melewatinya, membuat hatinya dingin. Dia melihat ke arah cakrawala yang jauh dan melihat seberkas cahaya putih mendekat dengan cepat. Rasa dingin yang membekukan tulang yang dirasakan Lin Ming telah dipancarkan dari arah itu. Lin Ming memfokuskan pandangannya. Dia bisa melihat bahwa pancaran cahaya putih itu sebenarnya adalah seorang wanita cantik dengan pakaian biru. Tanah di bawah kakinya menyusut. Kemanapun dia lewat, seluruh dunia akan diselimuti lapisan salju dan es, hutan, sungai, dan bahkan gunung, semuanya membeku di wilayah yang luas. Permaisuri jiwa Seng Mei. Jantung Lin Ming berdetak kencang dan dia menahan napas. Menghadapi seseorang seperti Seng Mei yang bisa menentukan hidup atau mati secara instan, Lin Ming merasa sedikit tergesa-gesa. Hal ini terutama terjadi karena dia baru saja membunuh putra mahkota kekosongan ilahi. Semua orang telah mengetahui bahwa permaisuri jiwa Seng Mei mendekat. Sesaat dia tiba di depan orang banyak. Benang tipis api biru sedingin es melayang di sekujur tubuhnya, seolah membawa musim dingin tanpa akhir ke dunia. Rasa dingin yang menggigit ini terus-menerus memancar keluar dari tubuhnya, menyebar kemana-mana. Bahkan gurun di bawah kakinya pun tertutup es putih. Mereka yang bisa mencapai pusat tingkat keempat semuanya adalah anak-anak surga yang sangat kuat dan bangga. Meski begitu, beberapa orang tidak mampu menahan udara dingin yang aneh itu dan diam-diam mundur beberapa langkah. Udara dingin ini, murid Lin Ming menyusut, menatap wanita berpakaian biru di depannya dengan sedikit kejutan. Dalam kesannya, meskipun Seng Mei adalah karakter yang angkuh dan angkuh, dia biasanya tetap rendah hati dan menyendiri. Berbeda dengan dia yang bersikap begitu agresif dan angkuh hari ini. Melihat lebih dekat pada Seng Mei, Lin Ming memperhatikan seseorang yang berbeda tentang dirinya.
Di pinggangnya terdapat pita aneh yang sepertinya terbuat dari sisik namun tidak terbuat dari sisik, terbuat dari sutra tetapi tidak terbuat dari sutra. Rune kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar pita seperti pasir di badai gurun, berkilauan di sekitarnya. Udara dingin yang seolah-olah bisa membekukan seluruh keberadaan dipancarkan oleh pita aneh ini. Benda itu adalah, Lin Ming tercengang. Jika dia tidak salah maka pita ini kemungkinan adalah sesuatu yang diperoleh Seng Mei dari tingkat keempat. Setelah Seng Mei muncul, tatapannya dengan santai menyapu sekeliling. Kemudian, visinya tertuju pada Lin Ming sejenak, sedikit ketertarikan muncul di matanya. Lin Ming ini, dibandingkan terakhir kali dia melihatnya, dia jauh lebih kuat, seolah-olah dia telah terlahir kembali sepenuhnya. Selain itu, ada energi hitam hantu yang tidak dapat dijelaskan yang menyelimuti dirinya. Tidak diketahui apa yang dia alami di tingkat keempat. Sangat menarik, bibir Seng Mei melengkung membentuk senyuman tipis. Suasana hatinya sedang sangat baik saat ini dan alasannya adalah pita di pinggangnya. Dugaan Lin Ming tidak salah. Terakhir kali Seng Mei memasuki sidang terakhir dia menemukan pita ini. Tapi, dia tidak mengambilnya, hanya meninggalkan tanda khusus di atasnya. Setelah itu, Seng Mei menenangkan diri dari kekalahan sebelumnya dan setelah tiba di level keempat, langsung menuju ke tempat sasarannya. Setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya mendapatkan pita ini. Pita ini bukanlah harta roh yang menyerang. Kegunaannya adalah untuk mengumpulkan dan menyatukan energi dingin antara langit dan bumi. Ini akan sangat berguna bagi Seng Mei dalam memberi nutrisi pada Ice Phoenix miliknya. Seng Mei dengan acuh tak acuh tersenyum. Lalu saat ini, dia sedikit terkejut. Dia menatap ruang yang hancur di atas kepalanya. Lin Ming juga melihat ke atas. Gemuruh. Jauh di udara, energi kacau mulai berputar, menjadi pusaran hitam besar. Samar-samar, orang bisa melihat tanda bintang terang berkilauan di sekitarnya. Rune ini seperti pulau terapung yang terisolasi, luas dan tak terbatas, membawa aura unik bersama dengan kekuatan hukum. Setiap rune berbeda, beberapa di antaranya kuno dan mendalam, membuat Lin Ming merasa seolah-olah dia bisa merasakan keajaiban awal mula alam semesta. Ini, semua orang memandang ke langit. Banyak dari orang-orang ini sudah lama menunggu di pintu masuk tingkat kelima. Namun karena penerbangan dilarang di sini, mereka tidak bisa masuk. Sekarang, perubahan yang terjadi di dunia ini kemungkinan besar merupakan perubahan haluan. Bersenandung, semua rune mulai bersinar bersama, melepaskan cahaya luar biasa yang melesat lebih dalam ke pusaran hitam, seolah-olah mereka memanggil sesuatu dari dalam. Perlahan-lahan, dari pusaran hitam yang paling dalam, cahaya redup merespons. Fluktuasi kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas yang menyebabkan jantung berdebar kencang mulai mendekat dan mendekat. Sebuah rune merah tua jatuh, disertai dengan putaran petir merah yang setebal gunung. Saat rune menghantam bumi, tanah bergetar dan terbelah, membentuk lubang besar yang lebarnya lebih dari 10.000 kaki. Semakin banyak rune berwarna darah yang jatuh seperti meteor, meninggalkan lubang menganga besar yang akhirnya menyatu menjadi jurang hitam pekat. Menyaksikan momentum mengerikan ini, Lin Ming diam-diam dilanda panik. Saat ini, dia masih berada lebih dari 100 mil jauhnya dari petir merah. Setelah menyerap darah Asura, roh, tubuh, dan kekuatan jiwanya meningkat pesat, dan mentalitasnya menjadi sangat marah. Meski begitu, dia tetap merasakan hatinya bergetar melihat pemandangan di hadapannya ini. Adapun para jenius di dekatnya, mereka semua memucat. Tekanan besar yang keluar dari pusaran hitam serta rune raksasa yang jatuh dengan busur petir menekannya, sangat sulit untuk mereka tahan. Di antara mereka, beberapa terluka parah dan mulai gemetar. Cahaya yang keluar dari pusaran hitam menjadi semakin menyilaukan. Kemudian, dengan suara gemilang, platform putih luas, yang dipenuhi cahaya fajar yang berkilauan, perlahan menampakkan dirinya saat menghalangi langit. Bang! Platform batu itu jatuh ke tanah. Platform ini bersifat primal dan murni, seolah-olah telah lahir pada awal mula alam semesta. Isinya suasana bertahun-tahun tanpa akhir. Hanya dengan melihatnya, seseorang tidak dapat melihat dari ujung ke ujung. Di atas platform ini ada gunung dan sungai, sungai yang deras, bunga dan serangga, burung dan binatang, semuanya dipenuhi kehidupan. Vitalitas mereka membentuk aliran energi asal tak terbatas yang melonjak seperti sungai tak berujung. Di platform batu ini, kehidupan telah berkembang biak seperti sebuah planet. Namun di luarnya, ada beberapa hukum aneh yang mengunci ruang tersebut sehingga tidak ada energi esensi di dalamnya yang bisa mengalir keluar. Rune padat yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di sepanjang bagian luar platform batu, melindungi dunia di dalamnya. Hukum aneh di dunia ini milik salah satu dari 33 surga, merasakan kekuatan hukum di dunia platform kuno ini, Lin Ming merasakan jantungnya berdebar kencang. Pusaran hitam di langit terus berputar, dengan semakin banyak cahaya yang bersinar. Kali ini, platform berwarna merah tua runtuh, satu peringkat dengan bau darah. Platform berwarna merah darah ini sedikit lebih kecil dari platform batu putih sebelumnya. Di peron ini terdapat sungai mata air kuning yang mengepul. Aura berlumuran darah yang mengerikan mengalir di sekitar platform seperti ular darah. Tulang putih menumpuk seperti gunung dan iblis saling membantai di seluruh platform. Di luar dunia berdarah ini, salah satu hukum 33 surga masih melekat di sana. Satu demi satu, semakin banyak platform batu yang jatuh dari pusaran hitam yang berputar-putar. Setiap platform kuno dan terpencil, membawa serta salah satu hukum dao besar dari 33 surga.
Platform batu ini masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Ketika mereka bertumpuk satu sama lain, mereka seperti tangga yang menjulang, langsung ke langit. Perlahan-lahan, masyarakat mulai memahaminya. Karena ruang di sekitar pintu masuk ke tingkat kelima membatasi penerbangan, mustahil bagi mereka untuk terbang. Mereka harus merangkak menaiki platform batu raksasa ini. Ini adalah langkah-langkah menakjubkan yang telah disiapkan oleh ujian terakhir untuk mereka. Meskipun ini hanya tangga, momentum yang dihasilkannya sangat menakutkan. Semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Namun di sudut, mata Lin Ming fokus dan pupil matanya berkontraksi. Dia menatap tangga yang sangat besar menuju surga di hadapannya, gelombang kasar muncul di dalam hatinya. Setelah menghitung semua platform batu, kebetulan ada 33 di antaranya. Struktur seperti ini, perasaan megah ini. Bukankah ini, altar segel ilahi? Lin Ming bingung. Puluhan tahun yang lalu dia bergabung dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, dan tujuan semifinalnya adalah untuk mendaki altar segel ilahi. Tapi, altar segel ilahi saat itu hanyalah tiruan yang diciptakan oleh Empyrean Fast Universe. Mungkinkah altar segel ilahi yang sebenarnya telah berada dalam ujian terakhir jalan Asura selama ini? Bab 1713, mendaki altar segel ilahi. Ke-33 platform batu masing-masing beresonansi satu sama lain seperti akord musik dalam harmoni simpatik yang aneh. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan terjalin bersama, membentang hingga akhir waktu, memancarkan tekanan yang menakutkan dan membuat jantung berdebar-debar. Dibandingkan dengan altar segel ilahi yang sangat besar ini, gunung terbesar di tingkat keempat hanyalah sebuah batu kecil. Sepertinya setiap langkah dari altar segel ilahi ini adalah dunia kunonya sendiri. Namun, yang paling mengejutkan Lin Ming adalah dia samar-samar bisa melihat hantu besar di setiap langkah. Aura hukum yang dipancarkan dari hantu-hantu ini semuanya berbeda, namun mereka menyatu dengan sempurna dengan hukum Dao besar di platform batu, sangat harmonis. Adapun puncak altar segel ilahi, celah ruang raksasa di sana melepaskan pancaran energi dan busur cahaya yang tak ada habisnya. Kilatan cahaya membawa kekuatan yang menakutkan, yang mampu menembus ruang dan menjangkau jarak yang jauh. Tornado raksasa muncul dari jurang hitam pekat yang telah digali dari dalam bumi. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa sulit untuk tetap stabil. Altar segel ilahi, itu benar-benar altar segel ilahi. Lin Ming sudah bisa memastikan bahwa setiap langkah dari 33 level altar segel ilahi ini mengandung hukum yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia yang luas ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang begitu menakjubkan adalah Asura Roadmaster. Tapi bagaimana dengan altar segel ilahi dari Empyrean Divine Seal? Mungkinkah, segel ilahi Empyrean adalah reinkarnasi Master Jalan Asura di alam ilahi? Lin Ming segera berpikir, Asura Roadmaster telah bereinkarnasi sebanyak 33 kali. Satu kehidupan satu Empyrean, satu kehidupan satu keilahian. Menurut kata pengantar Sutra Asura, Master Jalan Asura telah menggunakan 100 juta tahun pada setiap reinkarnasi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Setelah itu, dia menggabungkan 33 reinkarnasi dan melampaui batas keilahian sejati. Jika ini benar, maka Empyrean Divine Seal tidak mungkin menjadi reinkarnasi Asura Roadmaster. Ini karena Asura Roadmaster telah hidup 10 miliar tahun yang lalu, 10 miliar tahun yang lalu, itu adalah masa ketika ras-ras kuno memenuhi alam semesta, masing-masing berjuang untuk mendapatkan supremasi. Pada saat itu, Master Jalan Asura seharusnya sudah mengalami 33 reinkarnasinya dan mendirikan Jalan Asura. Adapun Empyrean Divine Seal, dia baru ada 3,6 miliar tahun yang lalu. Selama era itu, 3 ras manusia, orang suci, dan spirita menguasai 33 surga. Perbedaan waktunya terlalu besar. Selain itu, Empyrean Divine Seal adalah kisah yang tragis. Dia sepertinya telah binasa karena bencana kemanusiaan. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Asura Roadmaster maka mungkin dia tidak akan mati demi menyelamatkan umat manusia. Bahkan altar segel ilahi miliknya tampaknya telah hancur. Alasan Empyrean Fast Universe mampu membuat tiruan dari altar segel ilahi adalah karena ia telah memperoleh sebuah fragmen dari altar segel ilahi sejati. Jika tidak, Lin Ming tidak akan melihat hantu Empyrean Divine Seal ketika dia menaiki 33 anak tangga Divine Seal Altar. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengajukan hipotesisnya sendiri, 3,6 miliar tahun yang lalu, segel ilahi Empyrean seharusnya juga mencapai ujian terakhir, dan dia melihat pemandangan yang sama ketika dia mencoba untuk naik dari tingkat keempat ke tingkat kelima. Setelah menaiki 33 anak tangga, segel ilahi Empyrean mengandalkan pemahaman yang diperolehnya di sini untuk menciptakan altar segel ilahi miliknya sendiri. Setelah itu, altar segel ilahi itu menjadi salah satu senjata ajaib seumur hidup segel ilahi Empyrean. Lin Ming merasa sulit untuk tetap tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa 3,6 miliar tahun yang lalu, Empyrean Divine Seal juga menaiki altar kuno 33 langkah ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat jiwa permaisuri Seng Mei. Dia hanya melihatnya menatap altar segel ilahi, matanya bersinar dengan cahaya yang indah karena dia juga merasa sulit untuk tetap tenang. Dari ekspresinya, ini jelas pertama kalinya dia melihat altar segel ilahi. Ujian yang dihadapi dalam uji coba terakhir selalu berubah dan tidak semua situasi akan sama. Selama sidang terakhir yang dihadiri permaisuri jiwa Seng Mei, dia mungkin mengalami hal lain ketika dia naik dari tingkat keempat ke tingkat kelima.
Langkah batu yang besar sekali. Apakah kita harus merangkak ke atas? Banyak seniman bela diri yang tidak bisa berkata-kata saat mereka menatap Divine Cell altar yang sangat besar. Sepertinya itulah yang harus kami lakukan. Tidak mungkin mencapai level kelima dengan terbang. Kita harus merangkak ke atas, dan altar batu ini sepertinya tidak mudah untuk dirayapi sama sekali. Setiap cobaan mulai saat ini jauh lebih sulit. Ayo bergegas dan selesaikan sebanyak yang kita bisa. Banyak seniman bela diri saling memandang, tekad mereka menguat. Tidak mudah bagi banyak dari mereka untuk sampai sejauh ini. Adapun uji coba terakhir tingkat kelima, tidak diragukan lagi akan jauh lebih sulit daripada uji coba keempat. Kecuali ada gangguan besar, kemungkinan besar mereka akan dihentikan di sini. Pergi. Untuk sementara waktu, banyak penantang uji coba melonjak menuju altar segel ilahi, memanjat tinggi. Tanah di bawah kaki mereka hancur karena kekuatan mundur. Menggunakan segala macam teknik rahasia, mereka seperti ikan yang menyelam melalui gerbang naga, membubung menuju puncak altar segel ilahi. Di bawah celah ruang angkasa menuju ke tingkat kelima, seseorang masih bisa terbang hingga sekitar 1000 kaki. Namun semakin jauh, tekanannya akan semakin besar. Banyak seniman bela diri terbang sekitar 1000 kaki dan tidak mampu menahan tekanan mengerikan itu lagi. Mereka terjatuh ke dinding altar segel ilahi dan terpaksa meraih tebing batu yang kasar. Kemudian, dengan cengkeraman mereka pada tebing batu, mereka mendorong diri mereka ke atas sekali lagi. Berkali-kali, para penantang uji coba ini akan melompat ratusan kaki sekaligus, mereka sangat cepat. Di bawah altar segel ilahi, Lin Ming menyaksikan semua ini terjadi dari sudut matanya. Dia segera menemukan bahwa tekanan yang turun dari altar segel ilahi mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Seniman bela diri dengan budidaya yang lebih tinggi mengalami kekuatan penekan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan budidaya yang lebih rendah. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar tekanan yang ada. Bukan hanya Lin Ming yang menemukan ini, tapi banyak penantang uji coba lainnya juga. Tekanan yang datang dari langit di atas altar segel ilahi berputar menurut beberapa hukum yang aneh. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar pula kekuatan tolaknya. Jadi, seniman bela diri dengan kultivasi yang lebih tinggi tidak memiliki keuntungan sama sekali di sini. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi tetapi semua aspek lainnya berantakan, mereka akan benar-benar menderita saat mendaki ke atas. Dengan kata lain, altar segel ilahi adalah ujian bagi fondasi seseorang. Menarik sekali, tingkat kesulitan gerbang hukum bergantung pada usia tulangku, namun tingkat kesulitan altar segel ilahi ini bergantung pada kultivasiku. Saat aku menerobos ke alam Holy Lord setengah langkah di tingkat ketiga, tampaknya hal itu membuat altar segel ilahi ini semakin sulit untuk aku panjat. Dalam uji coba terakhir ini, beragam metode yang tak ada habisnya dapat digunakan untuk menguji penantang uji coba. Bakat, kekuatan absolut, landasan, pemahaman hukum, segala macam kualitas mereka dapat diuji di sini tanpa akhir. Lin Ming segera memikirkan semua ini dan semakin mengantisipasi seperti apa tingkat terakhir dari uji coba terakhir. Tapi, dia tidak segera memanjat altar segel ilahi. Di dalam hatinya, dia merasa agak gelisah. Begitu banyak waktu telah berlalu, namun dia belum melihat sedikit pun tentang Xiao Moxian. Meskipun Lin Ming merasa bahwa dengan kekuatan dan takdir Xiao Moxian, mustahil baginya untuk menghadapi bahaya bencana di tingkat keempat. Tapi, kekhawatiran itu tidak masuk akal pada awalnya. Jika dia tidak melihat Xiao Moxian, Mo Bright Moon, dan yang lainnya muncul, mau tak mau dia merasa sulit untuk tetap tenang. Di sisi lain, Seng Mei juga tidak bergerak. Dia melayang 100 kaki lebih tinggi di udara, pakaian birunya berkibar di sekelilingnya, matanya sedalam bulan dan rambut hitamnya selembut salju. Ada seorang pria berdiri di belakang Seng Mei. Pria ini memiliki tubuh bagian atas telanjang dan seluruh dadanya ditutupi dengan tato misterius yang aneh. Otot-ototnya tebal dan tumpang tindih, seolah-olah dibentuk oleh siraman air yang tak ada habisnya. Dia memancarkan suasana yang sangat maskulin namun luar biasa. Ketika Seng Mei meminta 3 tempat dari Soul Emperor Divine Void, 2 tempat tambahan itu untuk para pengikutnya. Pria ini adalah salah satunya. Selama ini dia tidak menonjolkan diri, tidak mengungkapkan sedikit pun tentang dirinya. Bahkan Lin Ming tidak bisa menilai kekuatannya. Nyonya Permaisuri Jiwa, level ini tampaknya tidak menguntungkan bagi kita. Pria bertato itu memandang ke arah altar segel ilahi, mengerutkan kening saat dia berbicara. Seng Mei dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ini jauh dari kata merugikan. Ini adalah ujian yang adil, yang tidak memandang usia dan hanya berdasarkan fondasi seseorang. Mulai saat ini, cobaan yang kita hadapi tidak akan membeda-bedakan. Kultivasi tidak akan memberikan keuntungan apapun, tetapi, saya tidak pernah membutuhkan keuntungan itu sejak awal. Kata Seng Mei dengan sangat percaya diri. Uji coba non-diskriminatif pada persidangan terakhir merupakan uji coba yang paling mendasar. Dalam tes ini di mana para penantang uji coba akan memperoleh hasil yang sangat berbeda satu sama lain, setiap orang akan ditempatkan di garis awal yang sama. Gerbang hukum ada di sini dan begitu pula altar segel ilahi. Uji coba terakhir tingkat kelima juga akan seperti ini. Terhadap hal-hal ini, Seng Mei sudah mempersiapkan mentalnya. Dragon Scar, ayo pergi. Saat Seng Mei berbicara, dia terbang menuju altar segel ilahi. Di belakangnya, Dragon Scar mengikuti dari dekat. Saat Seng Mei terbang ke langit, karena budidayanya terlalu tinggi, tekanan yang harus dia tanggung jauh lebih besar.
Saat esensi sejatinya bertabrakan dengan tekanan hukum, gesekan tersebut memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Di bawah pengaruh cahaya ilahi ini, lapisan kristal es yang melayang di sekitar Seng Mei mulai pecah dalam jumlah besar, membekukan kehampaan. Momentum yang digunakan Seng Mei untuk menaiki altar segel ilahi adalah momentum yang tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri lain. Untuk sementara waktu, banyak penantang uji coba memperlambat langkah mereka untuk melihat Seng Mei, mata mereka penuh dengan kekaguman dan pujian. Bahkan di bawah tekanan yang jauh melampaui apa yang dialami orang lain, Seng Mei masih mampu bangkit seperti seberkas cahaya, kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Bab 1714, Perubahan Xiao Moxian. Di bawah tatapan semua orang, Seng Mei hanya menggunakan setengah dupa waktu untuk menaiki anak tangga pertama altar segel ilahi. Orang tercepat berikutnya baru menempuh 3/4 perjalanan. Terlalu ganas. Banyak penantang uji coba berseru. Mereka tahu bahwa tekanan yang harus ditanggung Seng Mei puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari apa yang harus mereka tanggung. Meski begitu, dia adalah orang pertama yang menaiki anak tangga pertama altar segel ilahi. Tidak mungkin mengukur perbedaan ini. Namun, para penantang persidangan juga ingat bahwa selain Seng Mei, ada beberapa jenius mengerikan lainnya di antara mereka. Misalnya, Lin Ming dan Xiao Moxian serta Big Flame dan Putra Mahkota Kekosongan Ilahi. Api besar, Putra Mahkota Kekosongan Ilahi. Kemana perginya mereka berdua? Saat ini, pintu masuk ke tingkat kelima telah dibuka selama beberapa waktu. Namun masih banyak orang yang belum datang. Jika orang lain tidak datang, itu tidak masalah, tapi karena kebanggaan surga terpilih seperti Big Flame dan Putra Mahkota Kekosongan Ilahi masih belum ada, hal ini menyebabkan semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Ada juga wanita berpakaian hitam yang selalu mengikuti Lin Ming kemana-mana. Dia orang yang kejam juga, jadi kenapa dia belum datang? Semua orang saling melirik, merasa agak aneh. Saat ini, Lin Ming masih belum bergerak. Dia menatap ke kejauhan, mengamati cakrawala. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, dia merasa sulit untuk meredam kegelisahan yang semakin besar di hatinya. Xiao Moxian benar-benar terlalu lambat, sehingga dia mulai membayangkan berbagai skenario. Adapun Putra Mahkota Kekosongan Ilahi yang hilang, Seng Mei sepertinya tidak peduli padanya sama sekali dan dia juga tidak punya niat untuk menyelidiki kepergiannya. Ini mengejutkan Lin Ming. Tampaknya di mata Seng Mei, seseorang setingkat Putra Mahkota Kekosongan Ilahi tidak layak untuk dia perhatikan. Di kerajaan ilahi kekosongan ilahi, biasanya ada seseorang di setiap generasi atau 2 generasi yang bisa memperoleh gelar Putra Mahkota. Setelah mengumpulkan begitu banyak waktu, jumlahnya cukup banyak, sampai-sampai Seng Mei tidak bisa diganggu dengan mereka. Lin Ming diam-diam menunggu. Perlahan-lahan, banyak penantang uji coba yang menaiki anak tangga pertama altar segel ilahi dan bersiap untuk menaiki anak tangga kedua. Akhirnya, Lin Ming menghela nafas lega dan berdiri. Di ujung terjauh pandangannya yang bisa dia lihat ke dalam gurun, dia bisa merasakan aura familiar Xiao Moxian. Tak lama kemudian, beberapa bayangan muncul di cakrawala. Kecepatan mereka cepat dan mereka segera tiba di depan Lin Ming. Mereka adalah Xiao Moxian, Mo Bright Moon, dan anggota kelompok lainnya. Bahkan Suya pun bersama mereka. Beberapa orang selamat dan tanpa luka berat. Di tengah kerumunan itu ada Xiao Moxian. Pakaiannya robek di beberapa tempat dan dia tampak sedikit kelelahan. Meski begitu, matanya bersinar karena kegembiraan. Kakak Lin, melihat Lin Ming, Xiao Moxian dengan gembira berteriak. Xianer, kenapa kamu terlambat? Xiao Moxian tampak sedikit tertekan tetapi dia sangat gembira. Lin Ming akhirnya merasa lega melihat ini. Hehe, Xiao Moxian tersenyum puas, menunggu Lin Ming menebak. Tapi saat ini, indera tajam Lin Ming menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan aura Xiao Moxian. Lin Ming dan Xiao Moxian hampir terhubung bersama dalam pikiran mereka, sehingga dia secara alami bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia menemukan bahwa energi darahnya jauh lebih ringkas dan api nirwana di dalam tubuhnya bahkan lebih kuat. Sebuah terobosan. Lin Ming tercengang. Tapi ketika dia melihat dunia batinnya, dia melihat bahwa dia masih berada di alam mendiang Dewa Ilahi. Kecepatan budidaya Xiao Moxian awalnya lebih cepat dari Lin Ming, tetapi karena dia telah melangkah ke istana abadi seperti bintang, dia malah ditinggalkan olehnya. Sekarang, Lin Ming sudah menjadi dewa suci setengah langkah, dan bagi Xiao Moxian, dia akan kesulitan membuat terobosan dalam beberapa tahun ke depan. Xiao Moxian hanya mengembangkan sistem pengumpulan esensi. Dia tidak membuat terobosan dalam kultivasinya, namun energi darahnya jauh lebih bersemangat, ini sangat tidak biasa. Lin Ming bahkan menemukan bahwa di dalam tubuhnya, energi yin primordialnya perlahan-lahan berubah. Ketika Xiao Moxian dan Lin Ming pertama kali berkultivasi ganda, meskipun Xiao Moxian telah memperoleh manfaat luar biasa dari tubuh Lin Ming, energi yin primordialnya masih diambil oleh Lin Ming. Sekarang, ada sedikit kecenderungan bahwa negara tersebut sedang melakukan reformasi, bagaimana mungkin Lin Ming tidak terkejut dengan ini? Lin Ming tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Dia bertanya dengan terkejut, Xianer, kamu menyelesaikan nirwana kedua. Ini bukan masalah kecil. Seekor burung phoenix bisa menjalani 9 nirwana. Meskipun nirwana ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah yang paling sulit, dan 6 nirwana pertama lebih mudah, ini hanya secara relatif. Agar phoenix kerajaan sejati dapat menyelesaikan 6 nirwana pertama, diperlukan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya.
Tetapi bagi Xiao Moxian, dia hanya membutuhkan 60-70 tahun lagi untuk menyelesaikan nirwana keduanya. Itu benar, Xiao Moxian menjawab dengan gembira. Saya memperoleh kesempatan keberuntungan di tingkat keempat sehingga saya dapat menyelesaikan nirwana kedua saya, jika tidak, saya mungkin memerlukan waktu beberapa ratus tahun lagi. Lin Ming juga senang saat mendengar kegembiraan menggelegak dalam suara Xiao Moxian. Selama petualangan di Jalan Asura ini, Xiao Moxian telah menemaninya sebagian besar waktu ini, tetapi dia tidak mengalami banyak peluang keberuntungan untuk dirinya sendiri. Selain satu kali di lembah kematian tragis ketika dia memperoleh metode untuk mengembangkan Dao Surgawi Asura, dia tidak memiliki peluang keberuntungan lainnya. Namun sekarang, pada uji coba terakhir ini, dia akhirnya berhasil mendapatkan peluang keberuntungannya yang besar. Indah sekali, Lin Ming berkata dari hatinya. Xiao Moxian adalah keturunan klan Demon Dawn serta keturunan Dewa Binatang Phoenix. Tapi, binatang Dewa Phoenix, bahkan Phoenix Kerajaan, tidak ada apa-apanya di hadapan makhluk yang menentang surga seperti permaisuri jiwa Seng Mei. Jika Phoenix Kerajaan berhasil menyelesaikan 9 nirwana, mereka akan dapat melangkah ke batas ketuhanan sejati, tetapi hanya ada sedikit Phoenix Kerajaan yang berhasil melakukannya. Adapun Seng Mei, seperti yang dilihat Lin Ming, dia hampir mencapai batas keilahian sejati. Apa yang dia harapkan, tantangan yang dia hadapi, kemungkinan besar adalah puncak keilahian sejati. Dalam situasi ini, Phoenix Kerajaan jelas lebih rendah daripada Seng Mei. Namun, Xiao Moxian berbeda. Meskipun dia memiliki bakat Phoenix Kerajaan, dia juga mewarisi bakat budidaya dan kemampuan belajar dari klan Demon Dawn. Meskipun Dewa Binatang Kerajaan memiliki garis keturunan yang menentang langit dan dapat mencapai batas Empyrean hanya dengan tumbuh dewasa, dalam hal kemampuan budidaya mereka sebenarnya tertinggal jauh dari ras lain, seperti manusia, orang suci, dan spirita. Inilah keseimbangan alam. Semakin kuat garis keturunan seseorang, semakin sulit untuk berkembang biak dan potensi utama mereka juga terbatas dalam kemampuannya beradaptasi. Tapi Xiao Moxian merusak keseimbangan ini. Dia memiliki fondasi garis keturunan Dewa Binatang Kerajaan serta persepsi puncak dan bakat budidaya. Selain itu, saat dia mengikuti Lin Ming dan mengalami peluang keberuntungan dan pertemuan kebetulan, potensinya tidak terbayangkan. Menyelesaikan nirwana keduanya di uji coba terakhir tingkat keempat hanyalah permulaan. Dia pasti akan mendapatkan prestasi yang semakin dilebih-lebihkan di masa depan. Saat ini, Mo Bright Moon tersenyum. Kali ini kami harus bergantung pada Nona Xianer untuk bertahan hidup. Hantu dan roh jahat di alam mistik ini terlalu tangguh. Jika bukan karena Nona Xianer berhasil menjalani nirwananya pada saat genting dan kemudian menggunakan api nirwananya yang ditingkatkan untuk membakar hantu, mungkin tidak diketahui apakah kami bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Mo Bright Moon berkata dengan ringan. Lin Ming bisa memahami banyak hal dari kata-katanya. Tampaknya pengalaman mereka di tingkat keempat penuh dengan bahaya. Setelah melirik Tousan Slater dan Fanny Fafa, Lin Ming menemukan bahwa mereka terluka. Mereka telah menghabiskan banyak vitalitas darah dan jelas telah melewati pertempuran yang menyedihkan. Lin Ming tahu bahwa agar Xiao Moxian menyelesaikan nirwana keduanya, dia membutuhkan lingkungan yang aman untuk melakukannya. Jika ini benar, maka dia membutuhkan Mo Bright Moon, Fanny Fafa, dan yang lainnya untuk menjadi pelindungnya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya situasi yang terjadi. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan memandang Mo Bright Moon, Suya, Fanny Fafa, dan Tousan Slater. Dia dengan jelas berkata, saya berterima kasih kepada kalian semua. Haha, saudara Lin tidak perlu kata-kata seperti itu. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Bagaimanapun, tanpa Nona Xianer di sini, saya khawatir kami akan binasa di negeri berhantu terkutuk ini. Uji coba terakhir tingkat keempat benar-benar mendalami langkah demi langkah dalam segala macam niat membunuh. Fanny Fafa berkata jujur, meski suara femininnya yang mendayu-dayu agak aneh bila dipadukan dengan kata-kata jujur ini, Lin Ming masih bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Beristirahatlah, lalu kita akan mendaki altar segel ilahi. Lin Ming berbalik dan melihat altar segel ilahi yang besar di belakangnya. Sebelumnya, Mo Bright Moon dan yang lainnya telah melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa. Mereka baru saja akan bertanya pada Lin Ming apa yang terjadi. Melihat begitu banyak orang yang memanjat, Mo Bright Moon bertanya, apakah ini pintu masuk ke tingkat kelima? Memang, Lin Ming mengangguk dan melanjutkan untuk menjelaskan aturan altar segel ilahi. Cahaya cemerlang bersinar di mata Xiao Moxian. Dia berkata, Kakak Lin, bukankah ini sesuatu yang kamu panjat sebelumnya? Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Xiao Moxian juga menjadi bagian dari subzona turnamen Lin Ming. Namun, dia belum menghadiri semifinal di mana altar segel ilahi ditempatkan. Meski begitu, dia kemudian mengetahui bahwa Lin Ming lah yang menaiki tangganya ke puncak. Lin Ming berkata, mungkin altar segel ilahi dari Empyrean Divine Seal terkait dengan persidangan terakhir. Kita akan mengetahuinya setelah kita mendaki. Saat Lin Ming berbicara, Mo Bright Moon dan yang lainnya duduk untuk bermeditasi. Dengan dukungan berbagai pil, tidak lama kemudian mereka memulihkan kondisi prima. Dan pada saat ini, banyak penantang percobaan telah merangkak naik ke langkah ketiga dan keempat dari altar segel ilahi. Ayo pergi. Lin Ming berdiri, suaranya yang jelas dan dalam terdengar. Bab 1715, Pikiran Seng Mei. Lin Ming pindah. Di altar segel ilahi, banyak orang melihat ke bawah untuk melihat Lin Ming mulai menaiki tangga.
Akhirnya, saya ingin tahu seperti apa penampilannya nanti. Bakat Lin Ming telah terbukti dalam gerbang Asura. Namun, banyak orang menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimanapun, Lin Ming muncul entah dari mana. Dia tidak seperti Zheng Mei, seseorang yang memiliki latar belakang dan status yang luar biasa dalam dan juga telah mencoba uji coba terakhir sebelumnya dan memperoleh tingkat penyelesaian di atas 80%. Meskipun tidak ada yang meragukan bahwa Lin Ming memiliki bakat yang menakutkan, seseorang masih perlu memverifikasi ini dengan mata kepala sendiri. Ini seperti berpartisipasi dalam turnamen besar dengan banyak master di sekelilingnya, dan kemudian menghadapi lawan yang tampaknya biasa-biasa saja yang akhirnya menjadi master tertinggi di seluruh alam semesta. Orang akan selalu merasa sulit menerima hal ini. Banyak orang memperhatikan Lin Ming saat ini, termasuk bahkan Zheng Mei. Permaisuri, sepertinya Anda memberikan perhatian khusus pada pemuda itu. Selain Zheng Mei, pengikutnya Dragon Scar berkomentar. Zheng Mei dengan ringan mengangguk. Orang ini memiliki jiwa yang sangat istimewa. Bahkan tampak seperti tubuh jiwa khusus yang tercatat dalam kitab suci spiritas. Kitab suci Rohitas. Dragon Scar terkejut mendengar ini. Bagi para spiritas di Jalan Asura, kitab suci spiritas hanyalah sebuah legenda. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang pernah melihat salinan duplikat kitab suci spiritas sebelumnya, untuk teks ilahi pada tingkat seperti itu, pada awalnya mirip dengan sutra Asura dan tidak mungkin untuk diduplikasi. Apa yang disebut salinan duplikat hanya berisi sedikit pengetahuan dangkal dan akan kehilangan terlalu banyak informasi, itu tidak akan banyak nilainya. Sebagai pengikut Zheng Mei, Dragon Scar sebenarnya mengetahui keberadaan kitab suci spiritas yang sebenarnya. Kitab suci spiritas berada di tangan pengangkatan jiwa penguasa ilahi, dan pengangkatan jiwa penguasa ilahi adalah eksistensi yang diperintahkan oleh Zheng Mei. Dia adalah karakter mengerikan yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari para spiritas. Meskipun Dragon Scar telah mengikuti Zheng Mei selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat wujud asli Divine Sovereign Soul Rapture. Dia hanya mendengar suaranya, tapi suara itu saja sudah cukup untuk membuat pikiran Dragon Scar gemetar ketakutan dan jiwanya membeku. Dragon Scar tidak meragukan bahwa sebagian besar alasan mengapa pengangkatan jiwa penguasa ilahi mampu menguasai spiritas 33 surga selama bertahun-tahun adalah karena kitab suci spiritas. Faktanya, ada kemungkinan alasan mengapa pengangkatan jiwa penguasa ilahi dapat mencapai batas kultivasinya saat ini adalah karena ia memiliki peluang keberuntungan di masa mudanya dan menemukan kitab suci spiritas. Masyarakat awam mungkin tidak tahu dari mana seni reinkarnasi agung Zheng Mei berasal. Ini adalah metode budidaya supernatural yang mirip dengan 9 nirwana burung phoenix. Setelah setiap revolusi, seseorang harus bereinkarnasi dan batas mereka akan berkurang beberapa alam besar. Setelah itu, seseorang harus berkultivasi dari awal lagi. Ini adalah metode kultivasi yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius yang tiada taranya. Ini karena kecuali seseorang memiliki kecepatan kultivasi 10 kali lipat dari seorang jenius, semakin banyak mereka berkultivasi, semakin rendah batasnya. Namun, jika seseorang berhasil melatih metode kultivasi ini maka mereka dapat secara paksa meningkatkan bakat tubuh dan bakat kultivasinya. Itu adalah teknik yang benar-benar menantang surga. Untuk memulai kembali dari 09 kali, setiap kehidupan adalah akumulasi pembelajaran yang benar-benar baru. Alasan Zheng Mei dapat mencapai prestasinya saat ini adalah karena bakatnya yang luar biasa serta seni reinkarnasi agung. Di dalam Jalan Asura bagian dalam, jiwa Kaisar Kekosongan Ilahi juga sangat mengagumi dan menghormati seni reinkarnasi agung. Metode budidaya mistis yang menentang surga ini hampir tampak seolah-olah menciptakan seperangkat hukum tersendiri. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh dewa sejati biasa. Adapun asal-muasal seni reinkarnasi agung, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi memiliki beberapa tebakan, namun tidak ada yang bisa dia pastikan. Namun, Dragon Scar sebenarnya mengetahui asal-muasal seni reinkarnasi agung yang sebenarnya. Itu berasal dari kitab suci spiritas, itu adalah bagian darinya. Adapun siapa penulis kitab suci spiritas, itu adalah misteri yang belum terpecahkan. Bahkan tidak diketahui apakah orang yang menyusun kitab suci spiritas adalah seorang spiritas sejak awal. Mungkin bahkan pengangkatan jiwa penguasa ilahi tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Sekarang Zheng Mei tiba-tiba berkata bahwa Lin Ming memiliki tubuh jiwa khusus yang tercatat dalam kitab suci spiritas, bagaimana mungkin Dragon Scar tidak terkejut? Permaisuri, maksudmu, jiwa abadi. Ya, itu dia, tapi itu hanya kemiripan yang samar. Jika dia benar-benar memiliki jiwa abadi maka aku harus membawanya kembali ke spiritas apapun yang terjadi. Dragon Scar menjadi bingung. Dia memandang Lin Ming sekali lagi. Namun, sayangnya, dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa sebenarnya jiwa abadi dan hanya sedikit menyadari keberadaannya. Fisik jiwa semacam ini telah menghilang dari 33 surga selama 10 miliar tahun. Batu abadi ini serta batu kehidupan abadi terkait erat dengan konsep keabadian yang fana dalam legenda. Lin Ming memiliki sesuatu yang menyerupai jiwa abadi lebih dari mengejutkan. Saat Dragon Scar memikirkan hal ini, Lin Ming sudah naik ke tingkat pertama altar segel ilahi. Mendaki altar segel ilahi adalah latihan yang relatif santai untuk Lin Ming. Saat ia memanjat dinding batu kasar dari altar segel ilahi, Lin Ming dengan tenang merasakan konsep yang terkandung di dalamnya.
Tidak diragukan lagi, altar segel ilahi di Jalan Asura bagian dalam tidak dapat dibandingkan dengan altar segel ilahi tiruan yang dibuat oleh Empyrean Vast Universe. Perbedaan utama di sini sebagian besar berasal dari perbedaan konsep dalam kedua altar. Altar segel ilahi ini berisi konsep dalam setiap langkah yang berkorelasi dengan salah satu hukum 33 surga. Ketika Lin Ming melewati jalan batu biru dia telah mencerahkan dirinya sendiri pada hukum 33 surga ini, jadi sekarang dia memanjat altar segel ilahi, dia menyadari hukum ini sekali lagi. Hukum 33 surga ini sebagian besar aneh bagi Lin Ming. Bahkan jika dia memahaminya dengan cermat, dia hanya akan memahaminya dalam jumlah terbatas. Tetap saja, dia memperlambat kecepatannya dan perlahan memikirkan perasaan ini. Ini adalah kesempatan langka baginya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mengubur hukum ini di dalam hatinya, di mana hukum tersebut sama dengan menanam benih hukum. Lin Ming tidak cepat sama sekali. Apakah dia menyimpan kekuatannya? Komentar Dragon Scar. Dia telah dengan hati-hati memperhatikan Lin Ming memanjat altar segel ilahi. Tidak terlalu sulit untuk memanjat altar segel ilahi. Bagaimanapun, 33 anak tangga altar segel ilahi hanyalah tangga bagi penantang uji coba untuk naik dari tingkat keempat ke tingkat kelima. Sepanjang jalan, sebagian besar orang akan tersingkir, tetapi akan ada sejumlah penantang uji coba yang naik ke level kelima. Tidak, dia merasakan dan memahami konsep, Seng Mei menyatukan alisnya saat dia melihat ke arah Lin Ming. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia berpikir untuk memahami hukum 33 surga? Hukum 33 langit mencakup segalanya, sebuah sistem yang sepenuhnya komprehensif. Meski begitu, tidak peduli bagaimana mereka terbagi, mereka harus masuk dalam salah satu dari 3 kategori, penempaan jiwa, transformasi tubuh, dan pengumpulan esensi. Masing-masing sistem ini memiliki 11 jenis hukum, masing-masing cocok untuk ras berbeda di 33 surga. Seseorang bahkan mungkin tidak dapat mengembangkan hukum rasnya sendiri, apalagi hukum ras lain. Di mata Seng Mei, ini mustahil. Bagi satu orang yang mengolah tubuh dan energi secara ganda, atau bahkan mengolah tubuh dan jiwa secara ganda, sudah merupakan hal yang luar biasa. Mengolah ketiga sistem itu bertujuan terlalu tinggi. Sedangkan untuk mengembangkan 33 hukum, bagi Seng Mei itu hanyalah pemikiran orang gila. Faktanya, pemikiran Seng Mei benar. Bahkan bagi Master Jalan Asura, mustahil untuk mengembangkan semua hukum tersebut. Bahkan jika dia menghabiskan 100 juta tahun untuk mengembangkan masing-masing hukum, mustahil baginya untuk mencapai batas yang tidak cocok untuknya. Namun, Asura Roadmaster telah menggunakan metode lain untuk menyelesaikan masalah ini. Itu adalah avatar. Jika tubuh aslinya tidak cocok untuk mengembangkan beberapa hukum, maka dia hanya perlu membuat avatar yang sesuai. Batu embrio roh esensi Lin Ming adalah salah satu contohnya. Waktu perlahan berlalu, semakin banyak penantang uji coba mulai merangkak semakin tinggi. Mereka yang bisa tiba di sini semuanya adalah elit luar biasa di antara semua elit luar biasa di Jalan Asura. Saat mereka menyambut tekanan altar segel ilahi pada tubuh mereka, belum ada orang yang tidak dapat menahan tekanan tersebut. Perbedaan paling besar terjadi pada mereka yang harus memperlambat lajunya. Orang-orang ini berbeda dari kelompok orang yang didampingi Lin Ming di semifinal pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Pada saat itu di Grave Moon Star, dari semua seniman bela diri yang memanjat altar segel ilahi, tidak termasuk Lin Ming dan Dragon Fang, jenius paling luar biasa di sana adalah Nether Limitless dari Tanah Suci Skydark. Bahkan tidak ada keturunan Empyrean. Adapun Nether Limitless, dia hanyalah murid inti dari pengaruh Raja Dunia Besar. Dibandingkan dengan murid inti pengaruh Empyrean dan Divinity sejati, dia tertinggal jauh. 6 jam kemudian, banyak seniman bela diri yang sudah menaiki 20 anak tangga. Adapun Soul Empress Seng Mei, dia telah mencapai langkah ke-30. Pada saat ini, Lin Ming berada di langkah ke-22, perlahan merasakan konsep hukum di atas altar segel ilahi. Perlahan-lahan, Lin Ming menyadari bahwa meskipun ujian altar segel ilahi antara tingkat keempat dan kelima ini adalah sebuah ujian, itu juga merupakan bentuk pencerahan. Di masa lalu, Master Jalan Asura meninggalkan banyak cara agar penantang ujian dapat mencerahkan diri mereka sendiri. Namun, hanya ada sedikit sekali orang yang dapat memahami apapun dari pengalaman ini. Bahkan Lin Ming hanya mampu meninggalkan benih lau di dalam hatinya. Dibandingkan dengan memahami hukum 33 langit, perbedaannya terlalu besar. Di altar segel ilahi ini, intinya terletak pada konsep hukum, dan bukan tekanannya, mencapai puncak tidaklah sulit sama sekali. Lin Ming tiba-tiba berpikir. Saat dia melihat ketinggian celah ruang yang mengarah ke tingkat kelima, seseorang harus naik setidaknya ke langkah ke-31 untuk masuk, jika tidak, mereka akan tersingkir. Namun, berdasarkan tingkat eliminasi uji coba sebelumnya, tidak terlalu banyak orang yang harus dieliminasi. Dengan kata lain, mayoritas penantang uji coba harus mampu mencapai langkah ke-31. Bab 1716, tingkat kelima ujian terakhir. Konsep hukum pada altar segel ilahi adalah tetesan yang mengalir di bawah kaki Lin Ming. Saat dia bertahan dari baptisan konsep ini, dia naik ke anak tangga ke-26. Meskipun dia tidak cepat pada awalnya, dia perlahan-lahan mengejar orang lain. Ini karena di depan, sebagian besar seniman bela diri di sana mulai melambat karena tekanan dari Divine Cell Altar. Lagi pula, tidak ada batasan waktu untuk mendaki altar segel ilahi.
Jika seseorang melambat sedikit, mereka secara alami dapat memulihkan kekuatannya sedikit lebih banyak. Pada langkah ke-28, tekanannya sangat menakutkan. Namun saat ini belum ada penantang uji coba yang tersingkir. Pada langkah ke-29, tekanan mengerikan mengalir turun seperti air terjun yang mengamuk. Tekanan ini tidak hanya diberikan pada tubuh, tetapi juga tekanan energi dan tekanan jiwa. Beberapa penantang uji coba segera merasakan kekuatan mereka hampir runtuh. Sialan, aku bahkan tidak bisa merasakan tangan dan kakiku lagi dan esensi rohku tidak tersisa, tapi masih ada beberapa puluh ribu kaki hingga langkah berikutnya. Seorang pria gemuk berpakaian merah dari pengaruh Empyrean bergumam. Dia telah menaiki anak tangga ke-29 setinggi 50.000 kaki dan kekuatan fisiknya mencapai batasnya. Kenapa tidak satupun dari orang-orang ini yang terlihat lelah? Bisakah saya menjadi orang yang memiliki fondasi terlemah di sini? 33 langkah altar segel ilahi adalah ujian bagi fondasi seseorang. Jika seseorang memiliki kultivasi yang lebih tinggi tetapi lemah, mereka ditakdirkan untuk tersingkir di sini. Dinding kasar dari altar segel ilahi telah membuat jari-jari pemuda gemuk berpakaian merah menjadi usang dan membuat jari-jarinya melepuh. Dia merasakan lengan dan kakinya menjadi berat, dan semakin sulit untuk melanjutkan. Seluruh tubuhnya meneteskan keringat. Meski ia terus berusaha sekuat tenaga, kecepatannya masih selambat kura-kura. Sementara itu, puncak anak tangga ke-29 masih belum terlihat. Astaga, pada saat ini, aliran energi liar mengalir ke arahnya. Tanpa alasan, aliran energi ini menabrak lemak berpakaian merah. Dengan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya terjatuh. Jatuh dari ketinggian beberapa puluh ribu kaki di bawah tekanan mengerikan dari altar segel ilahi, seseorang akan sangat menderita jika terjatuh ke tanah. Spiritas gendut ini, pada saat-saat terakhir, dengan keras menggigit lidahnya untuk menyadarkan dirinya. Saat angin bersiul di telinganya, dia dengan paksa mengertakkan giginya, menstimulasi esensi rohnya dan membentuk penghalang esensi roh di sekujur tubuhnya. Peng, lemak itu menabrak tanah batu altar segel ilahi. Penghalang esensi rohnya hancur dan dia melolong kesakitan. Tulang belakangnya retak dan seluruh tubuhnya berdarah. Baik atau buruk, dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi, dia tidak mungkin lagi memanjat altar segel ilahi. Jadi, dalam ujian dari level keempat hingga kelima, pada langkah ke-29, seseorang akhirnya tersingkir. Dan ini baru eliminasi pertama. Semakin banyak orang yang mendekati batas kemampuannya. Mendaki altar segel ilahi adalah sesuatu yang akan memakan waktu beberapa hari. Para penantang uji coba yang berani memanjat temboknya harus memiliki daya tahan yang jauh melebihi norma. Daya tahan para seniman bela diri spiritas terbatas. Seperti orang gemuk berpakaian merah, banyak dari mereka kehabisan esensi roh mereka dan mencapai batas kegigihan mereka. Dalam hal daya tahan, para orang suci dengan vitalitas darah mereka yang mengepul memiliki keunggulan yang jelas. Namun, mereka juga memiliki kelemahan, yaitu kekuatan jiwa mereka terbatas dan sulit menahan tekanan pada pikiran dan jiwa mereka. Segera, yang lemah dikalahkan karena kurangnya kekuatan jiwa. Pada langkah ke-30, setidaknya 20% penantang uji coba tidak dapat melanjutkan pendakian. Dari langkah ke-30 hingga ke-31, tingkat kesulitannya meningkat satu tingkat lagi. Tapi, ini adalah langkah yang sangat penting, karena setelah naik ke anak tangga ke-31, seseorang akan sangat dekat dengan pintu masuk ke tingkat kelima. Selama seseorang naik sedikit lagi, mereka akan bisa memasuki level kelima. Dan selama mereka bisa memasuki level kelima maka persentase penyelesaiannya akan meningkat lagi. Bisa mencapai 65% atau bahkan 70%. Tidak peduli dari mana pengaruhnya, persentase penyelesaian sebesar 70% sangatlah mengejutkan. Di masa depan, persentase penyelesaian ini akan menjadi rekor cemerlang dan panji kesuksesan mereka, yang tergantung pada perjalanan mereka sebagai seniman bela diri. Mereka akan diberi kemuliaan dan diberi lebih banyak sumber daya, dan persentase penyelesaian ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Selain itu, imbalan untuk memperoleh tingkat penyelesaian 70% sangatlah kaya, cukup untuk menimbulkan rasa iri banyak orang. Dengan mengandalkan lamunan ini, banyak penantang uji coba memaksakan diri untuk melanjutkan bahkan jika mereka telah menghabiskan sisa kekuatan mereka. Mereka dengan paksa mencabut nyawa mereka, semuanya untuk mencapai langkah ke-31. Begitu mereka mencapai anak tangga ke-31 mereka terjatuh ke tanah, bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk duduk bermeditasi, apalagi melakukan sesuatu seperti menaiki anak tangga ke-32 yang bahkan lebih menakutkan. Saat mereka beristirahat, mereka membuka mata dan melihat bahwa permaisuri jiwa Seng Mei telah menaiki anak tangga ke-32 dari altar segel ilahi dan mulai menaiki anak tangga ke-33. Meskipun dia menghadapi tekanan mengerikan yang turun dari langkah ke-33, dia tetap naik dengan kecepatan sangat tinggi, gerakannya seperti melewati awan dan air mengalir. Mereka tahu bahwa budidaya Seng Mei lebih dari sekadar batas besar di atas diri mereka sendiri. Tekanan yang harus dia hadapi lebih dari 10 kali lipat dari apa yang mereka hadapi. Meski begitu, sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi pendakiannya. Betapa sengitnya, dia benar-benar layak disebut permaisuri jiwa. Dia pasti bisa mencapai puncak. Mencapai puncak tidaklah banyak, bahkan jika altar batu ini memiliki anak tangga ke-34 atau ke-35, Seng Mei tetap akan memanjatnya. Pernahkah kamu melihat bahwa pengikut yang dia bawa juga akan segera mencapai puncak? Bukan hanya Seng Mei,
tapi Dragon Scar juga mengimbanginya. Dia juga sedang menaiki anak tangga ke-33, tapi sepertinya langkahnya sedikit lebih lambat dan dia merasa lebih sulit. Dari langkah ke-31 hingga ke-32, banyak orang yang sudah memutuskan untuk menyerah. Namun, ada 3 atau 4 penantang uji coba yang mampu menjawab tantangan tersebut. Di antara orang-orang ini ada seorang pemuda berpakaian hitam dan seorang gadis berpakaian hijau yang menonjol. Setelah Seng Mei dan Dragon Scar, mereka adalah 2 orang tercepat berikutnya. Pria dan wanita ini jelas saling mengenal. Mereka muncul dari kerumunan penantang uji coba saat mereka hampir mencapai puncak anak tangga ke-32. Siapa mereka? Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda berpakaian hitam dan gadis berpakaian hijau adalah karakter yang tidak diketahui, bahkan tidak ada yang tahu nama mereka. Dan juga tidak mungkin mengetahui pengaruh apa yang mereka miliki hanya dengan melihat pakaian mereka. Kedua orang ini bermandikan keringat namun mereka tetap dengan keras kepala terus menaiki anak tangga ke-32. Kedua orang ini, aneh. Di dinding altar segel ilahi, Lin Ming berpikir sejenak. Entah kenapa, dia merasa aura di sekitar pria dan wanita ini agak familiar, tapi dia yakin dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Karena ada terlalu banyak orang di sidang terakhir, Lin Ming tidak pernah memperhatikan keduanya. Saudara Lin, saya rasa saya tidak dapat melanjutkannya lebih lama lagi. Saya khawatir saya tidak akan bisa menaiki anak tangga ke-32. Suara lembut dan mendayu-dayu bergema. Lin Ming menoleh untuk melihat Fanny Fafa. Sepanjang jalan, Lin Ming dan Xiao Moxian mendaki bersama Fanny Fafa, Suya, dan yang lainnya. Selain itu, karena kecepatan mereka lambat, mereka hanya berada di peringkat menengah ke bawah dalam uji coba penantang. Sementara kelompok pertama telah menaiki anak tangga ke-32, Lin Ming dan yang lainnya hanya berada 10,000 sampai 20,000 kaki di anak tangga ke-31. Bahkan kamu menaiki anak tangga ke-31, itu sudah cukup untuk memasuki level kelima. Saat Lin Ming berbicara dia menemukan bahwa tidak terlalu jauh dari Fanny Fafa, Suya juga basah kuyup oleh keringat. Pipinya memerah dan terlihat jelas dia telah mencapai batas kemampuannya. Merasakan tatapan Lin Ming, Suya tersenyum. Tuan Lin, ini juga langkah terakhir saya. Jika aku mencoba memanjat lagi maka aku takut aku akan menguras kekuatanku atau bahkan terjatuh. Jika itu terjadi, itu akan mempengaruhi kekuatanku sendiri dan membuatku tertahan di level kelima. Oke, Lin Ming mengangguk. Dari kelompoknya, hanya dia dan Xiao Moxian yang tidak akan kesulitan mencapai puncak. Sedangkan untuk yang lainnya, akan agak terlalu sulit bagi mereka untuk menaiki anak tangga ke-32. Setelah Suya dan Fanny Fafa, Tousan Slater dan Mo Bright Moon pun menyerah. Mereka melonggarkan cengkeramannya pada dinding batu dan dengan lembut jatuh kembali ke anak tangga ke-31. Adapun Lin Ming dan Xiao Moxian, mereka secara alami menaiki langkah ke-32. Setelah menaiki langkah ke-32, Lin Ming hanya melihat beberapa orang di sini. Tampaknya sebagian besar penantang uji coba berhenti di langkah ke-31. Lin Ming melirik pemuda berpakaian hitam dan gadis berpakaian hijau yang sedang bermeditasi dan memulihkan energi mereka. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya kepada mereka, nama saya Lin Ming, bolehkah saya bertanya dari mana kalian berdua berasal? Para penantang uji coba pada uji coba terakhir sebagian besar tidak mengenal satu sama lain. Mereka hanyalah orang asing yang melintasi jalan di alam mistik ini. Tapi ketika Lin Ming tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, hal itu menyebabkan mereka berdua terkejut. Mereka dengan jelas mengenali Lin Ming. Terhadap kebanggaan surga terpilih yang melewati gerbang hukum tingkat Asura, mereka merasakan rasa kagum yang mendalam. Ini adalah rasa hormat universal yang dimiliki seseorang terhadap kelompok besar. Kedua orang itu saling melirik. Gadis berpakaian hijau adalah orang pertama yang berbicara, Moonpon. Soulski, pemuda berpakaian hitam berkata setelahnya. Moonpon, Soulski, aku memang belum pernah mendengar nama-nama ini, Lin Ming mengangguk dan tersenyum tipis. Setidaknya mereka sudah saling kenal sekarang. Kakak Lin, apakah kamu tertarik dengan keduanya? Xiao Moxian bertanya dengan sedikit terkejut. Menurutnya, Lin Ming adalah orang yang jarang berinisiatif menyapa orang asing. Mereka hanya mengeluarkan perasaan aneh yang familiar. Lin Ming tidak menjelaskan lebih jauh dan mulai menaiki anak tangga ke-33. Sebagian besar penantang uji coba yang menaiki anak tangga ke-32 harus beristirahat dalam meditasi. Hanya Lin Ming dan Xiao Moxian yang tidak butuh istirahat. Mereka memanjat dinding batu yang kasar, kecepatan mereka tidak melambat sedikit pun seolah-olah tekanan besar yang mereka hadapi tidak ada sama sekali. Hal ini membuat semua orang yang memperhatikan mereka diam-diam tercengang. Tidak ada yang meragukan Lin Ming akan mampu mencapai puncak, sama seperti tidak ada yang meragukan Seng Mei juga. Pada pertemuan bela diri pertama alam ilahi ketika Lin Ming naik dari langkah ke-32 ke langkah ke-33, dia harus menghadapi kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun pada altar segel ilahi ujian terakhir ini, hal itu tidak terjadi sama sekali. Sebaliknya, yang ada hanyalah tekanan yang lebih mengerikan serta baptisan yang lebih dalam terhadap hukum 33 surga. Dan saat Lin Ming memanjat beberapa ratus kaki, Seng Mei telah mencapai puncak anak tangga ke-33. Melihat Seng Mei mencapai puncak, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dia telah mencapai puncak dengan sangat cepat dan juga melakukannya dengan mudah, seolah itu bukan masalah sama sekali. Hal ini membuat Lin Ming diam-diam terkejut.
Seng Mei ini bahkan lebih menakutkan daripada mimpi ilahi. Saat Seng Mei mencapai puncak, seluruh altar segel ilahi mulai bergetar. Retakan ruang menuju tingkat kelima mulai menutup perlahan. Retakan ruang terus-menerus menutup dan keluar. Menurut tren ini, semua orang yang berada di bawah langkah ke-31 dari altar segel ilahi akan tersingkir, sementara mereka yang berada di langkah ke-31 ke atas akan dapat memasuki tingkat kelima dengan lancar. Bab 1717, Tuan. Seng Mei menaiki puncak 33 langkah altar segel ilahi seperti sebuah sinyal. Para penantang uji coba yang gagal mencapai langkah ke-31 hanya bisa menatap dengan enggan ketika celah ruang mulai perlahan menutup, menyegel mereka di tingkat keempat. Saat ini, posisi mereka hanya berjarak beberapa puluh ribu kaki dari celah angkasa. Biasanya jarak ini hanya membutuhkan sekejap mata untuk diseberangi, namun hari ini jarak tersebut telah menjadi parit yang tidak dapat dilewati. Saat celah ruang angkasa mulai menutup, Lin Ming dan Xiao Moxian berjalan dengan susah payah melawan angin astral yang kuat dan tekanan yang mengerikan untuk menaiki anak tangga ke-33. Setelah menyelesaikan dua nirwana, tidak sulit bagi Xiao Moxian untuk mendaki dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Lin Ming. Kedua orang ini cukup menakutkan. Dragon Scar berkata dengan terengah-engah dari samping Seng Mei. Meskipun dia baru saja berhasil mengikuti di belakang Seng Mei, itu adalah tugas berat baginya untuk menaiki anak tangga ke-33. Jika tidak ada kecelakaan maka hanya mereka berempat yang mencapai puncak dari 33 anak tangga. Itu adalah Seng Mei, Dragon Scar, Lin Ming, dan Xiao Moxian. Adapun Moonpon dan Soulski, harapan mereka meredup setiap detiknya. Maksimum yang bisa mereka capai adalah setengah langkah ke-33. Memang, kedua orang ini mungkin merupakan dorongan besar bagi upaya kita untuk melewati level kelima. Dragon Scar terkejut saat mendengar Seng Mei. Permaisuri jiwa, apakah kamu berencana untuk mencoba melewati tingkat kelima uji coba terakhir? Dragon Scar tahu tentang uji coba kelima dari uji coba terakhir. Bahkan, itu bisa disebut sebagai batas percobaan terakhir. Entah itu permaisuri jiwa atau putra keberuntungan Sein, tak satu pun dari mereka yang mampu melewati level kelima di masa lalu. Dan faktanya, menurut apa yang diketahui Dragon Scar, selama 1 miliar tahun terakhir tidak ada seorang pun yang mampu melewati uji coba tingkat kelima. Hingga saat ini, masih menjadi misteri mengenai apa yang melewati level kelima. Itu rencanaku, tapi harapanku tidak terlalu besar. Bahkan jika saya tidak dapat melewati level kelima, persentase penyelesaian saya harusnya 85% atau lebih. Jika ada peluang sekecil apapun bagi saya untuk melewati level kelima, maka persentase penyelesaian saya akan menjadi 88% atau bahkan lebih tinggi. Seng Mei menarik napas dalam-dalam, 88% hampir mendekati 90%. Namun penyelesaian 90% merupakan sebuah lompatan besar. Imbalan dari persentase penyelesaian ini sungguh tak terbayangkan. Saat Seng Mei dan Dragon Scar berbicara, Lin Ming dan Xiao Moxian telah mendaki melewati ketinggian 25.000 kaki dan hanya berjarak beberapa ribu kaki. Pada ketinggian ini mereka masih belum melambat. Adapun yang lainnya, mereka sudah menyerah. Pada saat ini, ujian altar segel ilahi kurang lebih telah berakhir. Setengah jam kemudian, Xiao Moxian dan Lin Ming dengan lancar naik ke puncak. Berdiri di puncak platform ke-33, Lin Ming langsung menghadapi Seng Mei dan Dragon Scar. Berdiri di depan mereka, Lin Ming bisa dengan jelas merasakan aura sedingin es yang keluar dari Seng Mei, seolah-olah dia adalah sumber angin musim dingin yang tak ada habisnya. Ini adalah wanita yang tak tertandingi, wanita yang membuat semua orang merasa rendah diri. Hanya dengan berdiri santai di sana, dia seperti peri dari surga tertinggi, halus dan fana. Lin Ming, kan? Seng Mei membuka bibir merahnya dan bertanya pada Lin Ming. Bagi banyak orang, itu adalah kejayaan terbesar yang diingat oleh permaisuri jiwa Seng Mei. Ini karena di matanya, kebanyakan orang sama berharganya dengan semut. Saya Lin Ming. Saya menyapa senior permaisuri jiwa. Lin Ming menangkupkan tangan di dada dan sedikit membungkuk. Seng Mei mengangguk. Tidak perlu bersikap terlalu sopan. Prestasimu di masa depan tidak akan terbatas, dan mungkin bisa melampaui pencapaianku. Suara Seng Mei pelan. Meskipun ini adalah kata-kata pujian untuk Lin Ming, kata-kata itu sebenarnya sangat menyentuh pikiran Xiao Moxian saat dia mendengarnya. Menurutnya, Seng Mei hanyalah seseorang yang telah melewati gerbang hukum dengan tingkat kesulitan surga. Meskipun dia telah melewatinya dengan mudah, dia jauh dari sebanding dengan Lin Ming yang telah melewati gerbang hukum tingkat Asura. Namun, dia benar-benar mengatakan bahwa pencapaian masa depan Lin Ming mungkin melampaui pencapaiannya sendiri. Jika Seng Mei telah melewati tingkat kesulitan Asura juga maka Xiao Moxian tidak akan memiliki pendapat apapun mengenai hal ini. Lagi pula, sudah sewajarnya seorang senior mengucapkan kata-kata yang memberi semangat dan penghargaan kepada juniornya. Tapi sialnya, kamu hanya melewati tingkat kesulitan surga, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan semua omong kosong itu? Xiao Moxian awalnya adalah karakter tak kenal takut yang tidak takut pada langit maupun bumi. Bahkan di hadapan permaisuri jiwa Seng Mei, dia tidak merasakan kegelisahan sama sekali. Dia mengangkat dagunya, mengerutkan bibirnya, dan bergumam, masa depan kakakku Lin secara alami tidak akan terbatas. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa Lin Ming pasti akan melampaui Seng Mei, ekspresi dan posenya menunjukkan niatnya. Mengenai hal ini, Seng Mei hanya tersenyum tipis, tidak menjawab.
Tapi di dekatnya, Dragon Scar mengerutkan kening dan tatapannya menjadi lebih dingin dan suram. Ketika Seng Mei sedang berbicara dengan orang lain, maka sebagai pengikut, Dragon Scar secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kata-kata Xiao Moxian membuatnya sangat tidak puas. Dia dengan dingin terbatuk dan berkata, burung kutilang tidak mengetahui keindahan angsa dan jangkrik tidak mengetahui berlalunya musim semi dan musim gugur. Dalam hidup, yang terbaik adalah jangan terlalu sombong. Prestasi masa depan permaisuri tidak bisa dibayangkan oleh orang sepertimu. Apa yang Anda lihat sejauh ini tentang permaisuri hanyalah puncak gunung es. Anda pikir Anda telah melihat batasan permaisuri. Lelucon yang luar biasa. Dragon Scar mencibir. Dia awalnya berpikir bahwa pujian Seng Mei terhadap Lin Ming barusan terlalu berlebihan. Prestasi masa depan yang melampaui pencapaiannya. Bukankah itu hanya pujian yang sopan untuk menyemangati seorang junior? Namun bukan saja Lin Ming tidak menanggapi, tapi gadis di sebelahnya bahkan tidak menghargai kebaikannya. Satu Xiao Moxian dan satu Lin Ming, keduanya tidak berterima kasih. Di 33 surga, tidak ada yang berani berbicara seperti ini. Meskipun Seng Mei baru saja melewati gerbang hukum tingkat surga, orang tidak boleh lupa bahwa Seng Mei baru saja mengembangkan revolusi ke-6 seni reinkarnasi agung. Masih ada revolusi ke-7, ke-8, dan ke-9, dan revolusi tersebut merupakan revolusi yang paling sulit dan paling menakutkan untuk dilakukan. Setelah Seng Mei mengembangkan revolusi ke-7, dia bisa menantang gerbang hukum tingkat Asura. Begitu dia menyelesaikan revolusi ke-8, dia mungkin bisa melewatinya dengan mudah. Adapun revolusi ke-9, tidak terbayangkan akan seperti apa dia nantinya. Terlebih lagi, Dragon Scar sedikit menyadari bahwa meskipun Seng Mei telah mengikuti pengangkatan jiwa penguasa ilahi selama bertahun-tahun, kenyataannya dia perlahan-lahan membuat rencana yang sangat menakutkan. Meskipun Dragon Scar tidak mengetahui rencana apa ini, yang dapat dia pastikan adalah jika rencana ini berhasil, maka Seng Mei dan pengangkatan jiwa penguasa ilahi akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan mungkin para spirita bisa mengendalikan seluruh 33 surga. Tentu saja, ini adalah salah satu rahasia terbesar para spirita. Dragon Scar secara alami tidak akan mengungkapkan apapun. Dalam situasi ini, Xiao Moxian dengan naif berpikir bahwa pencapaian masa depan Lin Ming akan melampaui pencapaian Seng Mei. Dragon Scar secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus jijik. Xiao Moxian tidak yakin. Saat dia hendak terus berdebat, Lin Ming menariknya kembali. Dan saat ini, Seng Mei juga menghentikan Dragon Scar. Dia dengan dingin berkata, Dragon Scar, jangan kasar. Dragon Scar segera berhenti. Dia dengan hormat berkata, ya, permaisuri. Terhadap permaisuri jiwa Seng Mei, Dragon Scar sangat setia. Ini adalah rasa hormat dan hormat yang datang dari hatinya. Seng Mei mengangguk dan berkata pada Lin Ming. Pada tingkat kelima, aku khawatir aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Lin Ming terkejut. Dengan kekuatan Seng Mei, dia sebenarnya membutuhkan bantuannya. Seng Mei tidak menjelaskan lebih detail. Dia berkata, setelah beberapa saat kamu akan mengerti apa yang saya bicarakan. Ayo kita pergi dulu. Level kelima ini sangat spesial. Saat Seng Mei berbicara, celah ruang ke tingkat kelima telah tertutup sepenuhnya dan memisahkan mereka dari tingkat keempat. Tekanan pada altar segel ilahi tiba-tiba menghilang dan semua orang merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Mereka semua menghela nafas berat. Berdiri di langkah ke-33 dari altar segel ilahi, Lin Ming bisa melihat seluruh ruang tingkat kelima. Tingkat kelima tidak seluas dan tak terbatas seperti yang ia bayangkan. Dibandingkan dengan tingkat keempat, tingkat kelima jauh lebih kecil dan hanya menempati sudut kecil. Faktanya, jika Lin Ming memfokuskan inderanya ke dalam garis lurus, dia bisa melihat batas-batas dunia ini. Ini adalah hutan belantara yang luas. Bumi adalah gurun terpencil dan awan menggantung tinggi di langit, berwarna merah tua yang seolah-olah akan meneteskan darah setiap saat. Di udara, panas membara yang mengerikan menyebar kemana-mana. Aliran api tampak berkibar di atas tanah. Bebatuan dan kerikil tampak terbakar. Aura tirani dan liar menyerbu ke arah mereka, membuat pikiran bergetar. Tingkat ini adalah, merasakan hutan belantara yang panas membara ini, kegelisahan melonjak di hati Lin Ming. Tampaknya ini adalah level yang sangat menakutkan. Banyak penantang uji coba lainnya di altar segel ilahi memikirkan hal yang sama. Namun karena godaan akan peluang keberuntungan, mereka sangat ingin melompat ke altar segel ilahi dan melihat seperti apa tingkat kelima. Lagi pula, banyak peluang keberuntungan yang datang lebih dulu, dan mereka bersedia mengambil risiko ini. Kalian semua, sebaiknya tidak melanjutkan. Saat ini, suara dingin masuk ke telinga semua orang. Mereka berhenti dan melihat ke belakang. Orang yang berbicara adalah Seng Mei. Pakaian Seng Mei melayang di sekelilingnya saat dia turun dari altar segel ilahi seperti gadis peri yang diasingkan ke dunia fana. Dalam kondisimu saat ini, memasuki level kelima akan terlalu berbahaya. Yang ada hanya bahaya, tidak ada peluang keberuntungan. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa peluang keberuntungan di level kelima bisa didapat setelah mengalahkan Overlord level kelima. Dan, kekuatan Tuan sangat menakutkan. Tidak peduli siapa di antara kalian, jika kalian menghadapinya sendirian maka kalian pasti akan mati. Kata-kata Seng Mei membuat semua orang merasa merinding. Tidak ada yang berani mencurigai kata-katanya. Mereka semua berdiri tak bergerak. Beristirahatlah di sini selama 3 hari dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan bersama.
Tingkat kelima sangat istimewa dan saya tidak yakin bisa melewatinya sendirian, oleh karena itu saya memerlukan kerjasama dan dukungan semua orang di sini. Saat Seng Mei berbicara, semua orang terkejut. Seng Mei menginginkan dukungan mereka. Dengan kekuatan Seng Mei, hanya perlu satu pemikiran untuk membunuh salah satu dari mereka di sini, tapi dia sebenarnya mengatakan dia menginginkan dukungan mereka. Apa yang aneh dari tingkat kelima, sehingga bahkan Seng Mei pun begitu takut? Dan apa gunanya? Tanpa bertanya, semua orang mulai beristirahat dan bermeditasi. Jika level ini bisa membuat Seng Mei menjadi begitu serius, seberapa berbahayakah level ini? Tidak diragukan lagi, satu kesalahan saja dan mereka akan kehilangan nyawa. Lin Ming dan Xiao Moxian juga duduk untuk beristirahat. Semakin jauh kemajuan mereka dalam uji coba terakhir, akan semakin berbahaya. Mereka juga tidak akan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Seperti ini, 3 hari perlahan berlalu dan semua orang memulihkan diri mereka ke kondisi terbaiknya. Dan saat ini, Seng Mei berdiri. Dia dengan lemah berkata, ayo kita pergi. Bab 1718, Neraka Abadi. Dengan kata-kata Seng Mei, semua orang berdiri dan menjatuhkan altar segel ilahi, melangkah sepenuhnya ke tingkat kelima. Setelah babak eliminasi, termasuk Lin Ming, hanya ada sekitar 20 orang. Pasir panas yang terik berdesir di bawah kaki mereka. Energi dahsyat dari langit dan bumi menerpa mereka, membuat mereka semua merasakan sesuatu yang aneh. Kultivasi saya. Para penantang persidangan terkejut. Ketika mereka memeriksa dunia batin mereka, mereka menemukan bahwa beberapa hukum tak kasat mata memenjarakan kekuatan mereka, menyebabkan mereka semakin lemah. Jatuh dari alam Raja Dunia, mereka tersandung ke alam Raja Dunia setengah langkah sebelum turun ke alam puncak Holy Lord, dan dengan cepat masuk ke alam Holy Lord tengah, sebelum akhirnya berhenti di alam awal Holy Lord. Kultivasi saya hanya berada di alam awal Holy Lord. Salah satu seniman bela diri terkejut. Dia terbiasa melakukan budidaya Raja Dunia setengah langkah, tapi sekarang dia tiba-tiba jatuh ke alam awal Holy Lord. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak aman, seperti seorang ahli seni bela diri fana yang seni bela dirinya hancur, menjadi orang biasa-biasa saja. Tidak peduli apa, mereka akan selalu merasa sedikit aneh di hati mereka. Saya juga. Semua orang memperhatikan bahwa situasi serupa terjadi pada mereka semua. Entah mereka adalah Raja Dunia setengah langkah, atau Tuan Suci Puncak, setelah melangkah ke tingkat kelima, budidaya mereka terbatas pada alam Tuan Suci awal. Hanya Lin Ming dan Xiao Moxian yang merupakan pengecualian. Yang mengejutkan mereka menemukan bahwa budidaya mereka tidak berkurang. Sebaliknya, beberapa hukum aneh menyatu ke dalam dunia batin mereka, menyebabkan budidaya mereka meningkat secara dramatis, sampai ke alam awal Holy Lord. Jadi uji coba terakhir tingkat kelima menetapkan standar untuk budidaya. Kultivasi setiap orang akan menjadi seperti ini. Lin Ming tiba-tiba menyadari. Tidak heran Seng Mei mengatakan dia perlu mendapatkan dukungan mereka di tingkat kelima. Kultivasinya juga telah jatuh ke alam awal Holy Lord. Dalam uji coba terakhir, tidak ada yang bisa melanggar aturan mutlak. Aturan yang aneh. Metode yang digunakan untuk menguji kita dalam uji coba terakhir ini lebih membuat penasaran daripada sebelumnya. Beberapa seniman bela diri menghela nafas dengan emosi. Dari uji coba non-diskriminatif, hingga gerbang hukum yang kesulitannya didasarkan pada usia kerangka seseorang untuk menguji bakatnya, hingga altar segel ilahi yang lebih sulit bergantung pada kultivasi seseorang untuk menguji fondasinya, dan sekarang ke tingkat kelima ini, itu membatasi kultivasi seseorang sehingga kultivasi setiap orang adalah sama. Jika demikian, maka pada tingkat kelima ini yang diuji adalah pencapaian seseorang dalam metode kultivasi dan pemahaman terhadap hukum. Jadi begitulah adanya. Aturan yang menarik. Meskipun tingkat kultivasiku turun ke alam Holy Lord awal, pemahamanku terhadap hukum dan keterampilan dalam metode kultivasi tetap sama. Aku jauh lebih kuat dari seniman bela diri alam Holy Lord biasa. Seorang penantang percobaan ditemukan. Pada akhirnya, di tingkat kelima, semakin tinggi budidaya seseorang, semakin lama mereka berkultivasi, semakin banyak keuntungan yang mereka peroleh di sini. Seseorang yang telah berkultivasi selama 1000 tahun, memahami hukum selama 1000 tahun, dan berlatih metode kultivasi selama 1000 tahun, akan sangat berbeda dengan seseorang yang baru hidup selama 100 tahun. Bahkan jika mereka semua berada di tingkat awal Holy Lord, perbedaan kekuatan tempurnya akan sangat besar. Dengan kata lain, peraturan tingkat kelima sangat menguntungkan mereka. Yang dirugikan adalah Lin Ming dan Xiao Moxian. Budidaya mereka belum berada di alam Holy Lord. Sekarang mereka secara paksa diangkat ke alam Holy Lord, kekuatan tempur mereka mungkin biasa saja. Lin Ming ini, dia mungkin menderita kerugian di sini. Ya, kita harus memanfaatkan situasi ini dan memperoleh persentase penyelesaian sebanyak yang kita bisa. Kami harus mencoba dan mencapai setidaknya 70%. Banyak seniman bela diri berdiskusi dengan transmisi suara. Seseorang bertanya, Soul Empress, apakah level kelima ini sangat sulit? Bahkan dengan kekuatan Soul Empress, masih mustahil untuk dilewati. Seng Mei tidak menjawab pertanyaan ini. Di antara kerumunan, seseorang berkata, mengenai tingkat kelima, saya pernah mendengar sesuatu sebelumnya. Sepertinya belum ada yang melewati level kelima ini dalam miliar tahun terakhir. Kata-kata samar orang ini menyebabkan rasa dingin merayapi punggung semua orang. Selama miliaran tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang lewat. Itu benar, inilah mengapa apapun yang melewati level kelima selalu menjadi teka-teki.
Itu menakutkan. Banyak orang yang terdiam. Tampaknya mereka hanya bisa berharap untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti di belakang Seng Mei dan mendukungnya. Hanya dengan begitu akan ada harapan untuk lulus. Permaisuri jiwa, apakah tuan dari tingkat kelima itu? Seng Mei perlahan memimpin. Suaranya menghantui saat dia berkata, tuan dari tingkat kelima, Inferno yang abadi. Kenyataannya, ini adalah gabungan dari elemental api yang sangat menakutkan. Meski bentuknya menyerupai burung phoenix, ia sama sekali bukan dewa binatang. Karena tidak memiliki tubuh utama, ia hampir tidak bisa dihancurkan. Begitu kita mendekatinya, ia akan melepaskan nyala api yang sangat panas yang dapat langsung menghanguskan puncak Raja Dunia Agung hingga mati. Nyala api ini akan membakar daging dan kulit, membuat tulang menjadi tulang emas yang mengeras. Dan tulang emas yang ditempa ini akan menjadi boneka neraka abadi. Saat Seng Mei berbicara, semua orang terkejut. Tanpa tubuh utama, ia tidak dapat dihancurkan. Dan api yang dilepaskannya bisa langsung membakar Raja Dunia Agung, dan mereka yang berani menantangnya akan berubah menjadi boneka. Jika budidaya orang-orang ini tidak ditekan, maka puncak Raja Dunia Agung tidak jauh dari mimpi. Adapun Seng Mei, dia pasti bisa langsung membunuh Raja Dunia Agung. Namun sekarang, kultivasi setiap orang terbatas pada alam Holy Lord awal. Saat menghadapi Inferno abadi yang bisa langsung membunuh Raja Dunia Agung, keinginan untuk menahan serangannya akan sangat berbahaya. Tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Bahkan Seng Mei pun akan kesulitan. Tidak heran permaisuri jiwa berkata dia membutuhkan bantuan kita. Saya khawatir di tingkat kelima, dibutuhkan kerjasama semua orang di sini untuk bisa melewatinya. Sejauh ini dalam uji coba terakhir, telah terjadi pertarungan solo dan juga tim kecil yang bekerja sama. Sekarang, di tingkat kelima, tersisa kerjasama total antara semua orang. Terakhir kali aku memasuki level kelima dari uji coba terakhir, Inferno abadi inilah yang tidak bisa aku kalahkan. Saat Seng Mei berbicara, semua orang menajamkan telinga. Menghadapi Inferno kematian yang begitu menakutkan, jika Seng Mei meminta bantuan mereka, maka itu membuktikan ada kemungkinan kecil dia bisa menjatuhkan Inferno kematian itu dan memasuki level ke-6. Dan menurut kata-katanya, selama Inferno abadi terbunuh, maka semua orang bisa lolos ke level berikutnya. Hal ini membuat banyak dari mereka bersemangat. Dalam situasi tim, bahkan jika Seng Mei yang pasti akan memberikan kekuatan utama dan memperoleh persentase penyelesaian tertinggi, mereka masih dapat meminum sedikit sup. Jika mereka bisa memasuki tingkat ke-6, itu akan menjadi kejayaan terbesar dalam hidup mereka dan juga modal terbesar yang bisa mereka gunakan untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di sekte mereka. Bagaimanapun, ini adalah level legendaris yang belum pernah dilewati oleh siapapun dalam miliaran tahun terakhir. Jika mereka bisa mengalami sendiri tingkat ke-6 yang legendaris, mereka benar-benar bisa hidup tanpa penyesalan. Memikirkan hal ini, hati semua orang mulai memanas dengan pikiran liar. Meski begitu, mereka dengan damai dan penuh hormat mendengarkan Seng Mei. Setelah hening beberapa saat, Seng Mei melanjutkan berkata, Inferno abadi tidak dapat dihancurkan, itu benar, tetapi setiap kali ia menyerang ia akan melepaskan esensi api di dalam tubuhnya. Setelah esensi api ini habis, ia akan berubah menjadi telur phoenix dan mengalami nirwana dalam pemandian api. Dan ini akan menjadi satu-satunya kesempatan kita untuk menyerang. Menghadapi Inferno yang tak mati, aku akan menyusun barisan pertempuran. Kalian semua akan membantuku dalam barisan pertempuran. Kami akan menahan dampak dari Inferno abadi sampai ia menghabiskan seluruh esensi apinya dan berubah menjadi telur phoenix. Kalau begitu, aku akan menyerang dengan semua yang kumiliki. Jika aku berhasil dan menembus cangkang telur maka aku akan bisa membunuh Inferno abadi. Jika aku gagal, maka Inferno abadi akan mengalami kelahiran kembali nirvanis dan berubah menjadi bentuk burung phoenix. Namun pada saat itu bukan wujud api, melainkan wujud es. Dengan kata lain, itu akan menjadi es kutub yang abadi. Pada saat itu, kita harus menyerah. Saat Seng Mei mengatakan ini, semua orang takjub. Ada monster yang aneh. Monster ini mampu memuntahkan esensi apinya sendiri dengan imbalan kekuatan serangan yang lebih besar, dan setelah esensinya habis, ia dapat mengalami kelahiran kembali nirvanis untuk berubah menjadi monster bentuk es. Jadi begitu, permaisuri jiwa berfokus pada hukum es, jadi jika dia menghadapi nyala api neraka abadi, kekuatan serangannya akan sangat tinggi. Namun, jika dia menghadapi es kutub yang abadi, maka kekuatan serangan permaisuri akan berkurang. Jadi, mustahil untuk menyerang untuk kedua kalinya. Banyak orang memahami rencana Seng Mei. Hanya ada satu kesempatan untuk menyerang. Jika mereka dikalahkan, mereka hanya bisa mundur, jika tidak, nyawa mereka akan dalam bahaya. Saat semua orang memikirkan hal ini, gelombang panas yang mengalir ke arah mereka menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, tidak terlalu jauh, tanah berpasir meletus dan tengkorak emas pecah. Tengkorak, beberapa penantang uji coba berseru. Kepala-kepala ini tidak memiliki daging dan darah dan rongga mata mereka yang kosong terbakar oleh nyala api. Mereka menyeramkan dan mengerikan. Itu adalah kerangka emasnya. Di samping Seng Mei, Dragon Scar berteriak sambil mengeluarkan pedang yang berat. Kaca, kaca, tengkorak emas itu merangkak keluar dari tanah, bergegas menuju kelompok itu. Semua orang pasti ingat apa yang dikatakan Seng Mei sebelumnya. Tubuh para penantang percobaan yang dibunuh oleh Inferno abadi dibakar dan dimurnikan menjadi kerangka emas yang menjadi bonekanya. Jelas sekali bahwa tulang-tulang inilah yang disebut kerangka emas.
Jika mereka mati di tingkat kelima, ini juga akan menjadi takdir mereka. Pertama-tama bersihkan kerangka emas ini. Orang-orang ini memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan dan kekuatan yang hampir tak terbatas. Mereka setara dengan seniman bela diri suci lore tingkat menengah, namun kurang dalam metode budidaya dan hukum. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Saat Dragon Scar berbicara, aura sedingin es menyembur keluar dari dalam Seng Mei, menutupi ruang di sekitarnya. Dengan Seng Mei sebagai pusatnya, keseluruhan ruang dalam jarak 1000 kaki darinya tampak terpisah dari dunia luar. Angin dingin dan gelap bertiup lewat, seolah-olah muncul dari 9 jurang bawah. Di bumi yang awalnya terik panas, lapisan es tebal tiba-tiba muncul. Kerangka emas itu tampak membeku ketika gerakan mereka melambat dan bahkan api jiwa yang menyala di rongga mata mereka meredup, seolah-olah itu adalah lilin yang memudar tertiup angin. Domain. Lin Ming dapat melihat bahwa apa yang digunakan Seng Mei tadi adalah domain dengan peringkat yang sangat tinggi. Domain ini tidak hanya sangat melemahkan ancaman kerangka emas, namun yang paling penting, domain ini membentuk ruang independen yang tidak membocorkan energi apapun yang digunakan Lin Ming dan yang lainnya. Dengan begini, mereka tidak akan mengkhawatirkan Inferno yang tak mati. Kalau tidak, jika Inferno abadi menyerbu ke sini, situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Kerangka emas ini memiliki kekuatan pertahanan yang terlalu besar untuk dihancurkan. Padamkan api jiwa di mata mereka untuk membunuh mereka. Seng Mei berkata dengan lemah. Kerangka emas ini hanyalah hidangan pembuka tingkat kelima. Dibandingkan dengan Inferno abadi, mereka terlalu lemah. Bab 1719, Menuai Jiwa. Menyerang. Seseorang berteriak. Mereka yang mampu mencapai tingkat kelima adalah elit luar biasa di antara elit luar biasa. Mereka semua adalah anak surga yang bangga dari rasnya masing-masing dan mampu mengukur situasi pertempuran secara akurat. Sekarang kerangka emas dilemahkan oleh domain es beku yang dilepaskan oleh Seng Mei, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka semua. Seorang pemuda spiritas berpakaian ungu menyerang lebih dulu. Dalam sekejap, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dagingnya, seperti untaian sutra tak berujung yang merobek ruang. Benang-benang ini memancarkan gelombang cahaya putih cemerlang saat bersiul di udara, melewati kepala semua orang dengan momentum yang mengejutkan. Beberapa dari cahaya putih ini menabrak tubuh kerangka emas yang sekeras logam. Ada suara jeruji keras seperti logam yang membentur logam karena kerangka emas itu tidak terluka sama sekali. Kekuatan pertahanan yang luar biasa ini membuktikan perkataan Seng Mei. Namun masih ada beberapa cahaya putih yang menabrak rongga mata kerangka emas tersebut. Selama cahaya putih jatuh ke rongga mata kerangka emas, api hantu di dalamnya bergerak saat perlahan padam. Beberapa kerangka emas yang baru saja berdiri membeku di tempatnya, tanpa dukungan kekuatan jiwa, tubuh mereka mulai runtuh, seperti bangunan batu bata dan batu yang runtuh. Di tengah kerumunan, aura Dragon Scar meletus. Sisik seputih salju muncul di tubuhnya saat energi asal yang mengepul melonjak ke seluruh dunia, mencengangkan semua orang. Dia berlari dengan liar, tubuhnya begitu cepat sehingga nyala api putih dihasilkan dari gesekan antara dia dan udara. Gelombang kejut yang mengerikan bergema di sekelilingnya saat dia melompat 100 kaki ke udara dan kembali turun. Sambaran petir tampak menyambar di lengannya saat dia dengan paksa menghancurkan rongga mata salah satu kerangka emas. Ada juga putra surga yang bangga dari ras orang suci. Dengan mengandalkan bakat tubuhnya yang luar biasa, dia meninju salah satu kerangka emas. Semula pukulan ini mampu menghancurkan gunung dan sungai, namun saat menghantam kerangka emas itu ia hanya berhasil menenggelamkannya ke dalam bumi, bahkan tinjunya pun terkoyak. Ketika kerangka emas itu mulai merangkak naik dari tanah sekali lagi, pemuda jenius itu akhirnya mendapatkan pelajarannya. Dia mulai menyerang api hantu yang tenang di rongga mata kerangka itu. Pertempuran ini berlangsung seperti bentrokan royal. Semua orang bertarung dengan semangat panas. Hahaha, terasa luar biasa. Kerangka emas ini terlalu lemah. Hanya perlu satu langkah untuk membunuh 10. Saat ini, Lin Ming dan Xiao Moxian juga menyerang. Lin Ming menembakkan lampu tombak dengan ujung jarinya, dengan mudah memadamkan api jiwa di rongga mata kerangka emas. Adapun Xiao Moxian, dia melepaskan kumpulan api hitam yang setipis pohon willow. Meskipun nyala api ini tampak kecil, ketika menyentuh kerangka emas, nyala api itu dengan cepat membesar seolah-olah akan tumbuh untuk menghancurkan dunia. Selama mereka menutupi kerangka emas, jiwa yang menyala di mata mereka akan dengan cepat dihancurkan. Meskipun kerangka emas ini memiliki kekuatan tempur yang tangguh yang sebanding dengan seniman bela diri suci Lord tingkat menengah, kelemahan mereka terlalu jelas. Mereka dengan mudah terfokus oleh orang lain. Saat Seng Mei perlahan bergerak maju, semua kerangka emas yang merangkak keluar dari tanah berpasir dengan cepat ditebang oleh banyak anak surga yang sombong, tidak mampu menimbulkan masalah bagi kelompok tersebut. Tiba-tiba, dunia berpasir di hadapan mereka menghilang. Pancaran api tebal yang berputar-putar mengalir seperti sarang ular piton, memancarkan panas luar biasa yang menyembur ke segala arah. Di dalam lautan api yang tak berujung ini ada kumpulan api fantasi raksasa yang melonjak dengan kekuatan aneh, melayang ke atas dan ke bawah seperti pulau yang sepi. Namun lebih dari itu, ia menyerupai burung phoenix api. Kumpulan api yang aneh ini memiliki sayap yang mempesona dan tubuh besar yang terbentuk dari esensi api murni. Tingginya lebih dari 1000 kaki, cukup untuk menghalangi langit. Ruang di belakangnya terbakar abis oleh api panas, tidak memperlihatkan apapun kecuali jurang kegelapan yang tak ada habisnya.
Dari waktu ke waktu, percikan api kecil akan keluar dari tubuhnya, dan lubang-lubang besar akan terbakar di angkasa oleh percikan api kecil ini, seperti seseorang menyentuh selembar kain dengan obor yang menyala. Meskipun kelompok itu belum mendekat, mereka bisa merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari tubuh api Phoenix itu. Itu adalah tekanan yang cukup dalam hingga menyebabkan jiwa mereka menggigil, seolah-olah mereka dapat digiling ke tanah kapan saja hanya dengan tekanan itu. Tanda api aneh muncul di sekujur tubuh burung Phoenix api, seperti lapisan bintang yang menawan. Saat rune berkedip, mereka melepaskan kobaran api yang mengerikan yang berubah menjadi tornado api tebal di tanah. Tornado api mengoyak bumi, membakar dan membakar hingga meninggalkan sungai api yang dalam. Badai luar angkasa melolong dari air mata di angkasa, berputar dengan liar. Bahkan domain es beku yang dirilis Soul Empress Zheng Mei mulai menguap karena kekuatan api yang tak terbayangkan. Di dalam lautan api, gelembung api kecil berwarna merah muncul, memperlihatkan kerangka emas yang merangkak keluar. Api jiwa yang menyala di mata mereka jauh lebih kuat daripada kerangka emas yang pernah ditemui Lin Ming sebelumnya. Lampu merah keluar dari mereka, membuat jantung berdebar kencang. Warnanya juga jauh lebih dalam dibandingkan kerangka emas biasa, dan aura yang mereka keluarkan jauh lebih mengerikan. Lin Ming mengamati sekeliling. Ada sekitar 400-500 kerangka emas yang muncul sejauh ini, dan semakin banyak yang perlahan merangkak keluar dari lautan api. Neraka abadi. Seseorang tersentak, dilanda panik ketika mereka menatap api Phoenix yang terdiri dari api murni di dalam lautan api. Seolah-olah terangsang oleh teriakan ini, inferno abadi yang sedang beristirahat dengan api yang berkobar tiba-tiba membuka matanya. Itu seperti matahari yang meledak, supernova. Bang! Dua kumpulan api yang mengerikan meletus, seolah-olah mereka bisa menembus dunia saat mereka meluncur ke arah orang yang berteriak tadi. Nyala api ini sangat cepat. Mereka langsung menembus domain es beku Zheng Mei dan bergegas menuju orang itu. Alis Zheng Mei menyatu. Kecepatan serangan dari unding inferno terlalu cepat, sehingga tidak memberinya cukup waktu untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, dia belum menyusun susunan pertempuran jadi dia tidak bisa menyelamatkannya jika dia mau. Dengan suara berderak ringan, daging dan darah orang tersebut mulai mendidih dan terbakar, seluruh tubuhnya hangus. Dengan jeritan yang menyedihkan, bahkan bumi di bawah kaki mereka mulai meleleh menjadi magma logam akibat panas yang ekstrim. Tiba-tiba, kerangka emas keluar dari kulit seniman bela diri yang sudah mati. Tubuhnya berderak dan ia mengangkat tinjunya yang berapi-api saat ia berlari menuju kelompok itu. Kemudian, sosok seseorang muncul. Itu adalah bekas luka naga. Dia menggenggam pedangnya yang berat dan bergegas keluar. Pedang beratnya seberat gunung dan dalam dua serangan, api jiwa kerangka emas yang membakar matanya padam. Melihat kerangka emas menyala di tanah, beberapa orang menarik napas dingin, tidak mampu menahan rasa duka di hati mereka. Beberapa saat yang lalu, orang ini bertarung di sisinya. Dia tampaknya jenius dari beberapa klan kuno. Jika seseorang terbunuh oleh api neraka abadi, mereka akan berubah menjadi kerangka emas. Walaupun permaisuri jiwa Zheng Mei telah memberitahu mereka tentang hal ini, dengan kebenaran berdarah yang ada di hadapan mereka, hal itu masih membuat mereka ketakutan. Dalam wilayah esnya yang membekukan, ekspresi sungguh-sungguh yang langka muncul di wajah Zheng Mei. Pita yang membungkus tubuhnya mulai berkilauan dengan tanda raksasa. Setiap kali rune ini berkilauan, mereka akan melepaskan aura hukum es yang sangat mendalam. Aura hukum es ini menyebar melalui kehampaan sejauh 10.000 kaki. Beberapa dari riak-riak ini bahkan mendekati jangkauan inferno abadi. Udara dingin yang membekukan langsung bertabrakan dengan api aneh, melepaskan fluktuasi energi mengerikan yang meledak berulang kali. Seluruh tubuh Zheng Mei mengeluarkan aura sedingin es yang aneh saat tangannya yang halus berulang kali bergerak di udara. Gumpalan energi esensi yang luar biasa indah tersebar kemana-mana, melayang seperti kepingan salju. Kemudian, menyatu dengan kekuatan hukum yang dilepaskan oleh pita aneh itu, segel yang tak terhitung jumlahnya muncul saat Zheng Mei membentuk formasi susunan yang sangat indah dengan dia sebagai pusatnya. Dalam formasi susunan ini, semua orang, termasuk Lin Ming, merasakan kekuatan es mulai mengembun di sekitar tubuh mereka, membentuk semacam baju besi. Meskipun armor itu memiliki kekuatan mistik dingin di dalamnya, kemampuan pertahanannya sangat tinggi. Orang-orang yang merasa tercekik karena panas yang membakar tadi tiba-tiba kembali ke keadaan normal. Ini adalah arai pertempuran dingin ekstrim yang telah saya buat. Dalam formasi susunan ini, kekuatan api inferno abadi akan sangat melemah. Semuanya ikuti petunjukku dan jangan tinggalkan barisan pertempuran ini. Suara Zheng Mei dalam dan menakjubkan, terngiang di hati setiap orang yang hadir. Semua orang merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani mengabaikan perintahnya, mereka telah belajar dari kesalahan pemuda yang telah hangus menjadi kerangka emas itu. Unding inferno yang berbentuk Phoenix api merasakan energi dingin yang membekukan di udara dan sepertinya terstimulasi olehnya. Api yang luar biasa memenuhi langit saat inferno abadi terbang berputar-putar. Seluruh ruang sejauh 1 juta mil berubah menjadi lautan api, tak terbatas dan tak terbatas. Di darat, pegunungan besar mulai retak dan hancur. Lidah api jatuh dari kehampaan, mengubah segalanya menjadi aliran lava cair. Dunia dipenuhi dengan api dan kematian, seolah-olah ini adalah malam kiamat. Kamu berani membuatku marah. Kalian semua akan mati. Inferno yang abadi mengangkat kepalanya, tatapan menghina di matanya. Suaranya menghantam benak semua orang seperti gemuruh guntur.
Kemudian, Inferno Abadi membentangkan sayapnya. Dari luar angkasa, kobaran api merah muncul dan jatuh, seperti hujan meteor kecil. Badai dahsyat muncul, melaju menuju area tempat Lin Ming berada. Pada saat yang sama, semakin banyak kerangka emas yang keluar dari lautan api, semuanya bergegas menuju Lin Ming dan yang lainnya. Namun, meskipun mereka sangat cepat, begitu mereka memasuki Extreme Cold Battle Array, gerakan mereka melambat seolah-olah mereka terperosok dalam rawa, menjadi sangat lambat. Meski begitu, kerangka emas ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ingin membunuh mereka sama sekali tidak mudah. Selain itu, ada juga ancaman dari neraka abadi. Meteor api yang dilepaskannya jatuh dari langit. Meskipun meteor-meteor ini terbungkus dalam lapisan hukum es dan melambat ketika memasuki area pertempuran dingin ekstrim, jika semua orang terpaksa menghadapinya maka mereka akan kewalahan. Untuk sementara waktu, para penantang persidangan terjebak dalam perjuangan brutal. Pertarungan dengan kerangka emas juga menemui jalan buntu. Kecuali pemuda yang baru saja meninggal, belum ada yang terluka. Namun jika pertempuran ini terus berlanjut, mereka pasti akan menderita kerugian. Terlebih lagi, Inferno Abadi belum benar-benar menyerang. Sedangkan bagi mereka, mereka terus-menerus membuang sejumlah besar energi dalam pertempuran dengan kerangka emas. Jika hal ini terus berlanjut maka segalanya akan menjadi semakin berbahaya. Jika mereka tidak bisa menahan pengepungan kerangka emas ini sampai Inferno Kematian berubah menjadi telur Phoenix, maka mereka akan gagal. Bahkan ada kemungkinan semuanya akan dimusnahkan. Dalam situasi ini, Seng Mei masih belum bergerak. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mempertahankan area pertempuran dingin ekstrim serta menjaga diri dari serangan fatal Inferno Abadi. Sial, orang-orang ini tidak ada habisnya. Ada berapa banyak di sana? Bisakah kita menyelesaikan pembunuhan mereka semua? Banyak penantang uji coba berada dalam situasi kritis. Kesembronoan dan suasana bahagia sebelumnya saat mereka menebang kerangka emas pertama telah lenyap, digantikan oleh keseriusan yang mendalam dan bahkan sedikit rasa takut dan takut. Dan ketika semua orang terlibat dalam perkelahian yang brutal, beberapa orang menemukan bahwa Lin Ming telah berpisah dari kelompok dan terbang ke depan bersama gadis berambut hitam. Mereka hampir mendekati tepi area pertempuran dingin ekstrim saat mereka melayang di udara. Rune mistis hitam pekat keluar dari telapak tangan Lin Ming. Apa yang dia rencanakan? Seseorang bertanya, kaget. Tapi saat ini, mereka tidak peduli dengan Lin Ming. Yang penting adalah menyelamatkan hidup mereka sendiri. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul dari ujung jari Lin Ming, membawa serta aura roda miriat Demon Karmik. Cahaya ini melesat ke udara dan dengan cepat berkembang menjadi pusaran raksasa. Dari dalam pusaran ini, segala macam jeritan dan ratapan sedih menyebar. Samar-samar, seseorang bahkan dapat melihat garis besar dan bayangan setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, mengerikan dan mengerikan. Ketika pusaran ini muncul, bahkan mereka yang berada di dekatnya pun merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalamnya. Saat pusaran ini semakin membesar, kerangka emas yang perlahan bergerak di dalam area pertempuran dingin ekstrim mulai bergerak, menjadi gelisah. Mereka semua melihat ke atas ke udara, mata api merah mereka menatap ke udara dengan bingung. Bang! Pusaran raksasa itu tiba-tiba turun, membungkus ratusan kerangka emas di dalamnya. Kemudian, kerangka emas meraung keras saat api aneh di matanya terbang keluar dan mulai mengalir menuju pusaran hitam. Roda karma setan segudang unggul dalam menekan hantu, roh, setan, dan jiwa seniman bela diri yang sudah mati. Menghadapi kerangka emas ini, memanggil roda miriat Demon Karmik untuk memadamkan api jiwa di mata mereka adalah metode terbaik. Adapun kekuatan pertahanan yang mengerikan dari kerangka emas, itu semua tidak berguna di hadapan roda karma setan segudang. Untuk sesaat, nyala api yang membara di mata kerangka emas itu tersapu seperti lilin di tengah badai yang mengamuk, dengan gila-gilaan terhirup oleh pusaran hitam. Saat api jiwa di dalam mata kerangka emas ini padam, tubuh mereka jatuh seperti kayu sisa, hancur saat menghantam tanah. Dalam sekejap, sejumlah besar kerangka emas telah jatuh, seolah-olah itu hanyalah batang gandum yang sedang dituai. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Lin Ming ini, metode budidaya abnormal macam apa yang dia gunakan untuk membunuh mereka? Ini terlalu cepat. Sedikit hisap dan mereka semua mati. Roda hitam apa itu? Mengerikan sekali. Apalagi roda itu menghancurkan kerangka emas itu, aku bahkan merasa seolah jiwaku akan tersedot ke dalam. Seorang seniman bela diri spiritas berkata dengan gentar. Sebagai seorang spiritas dia sangat peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan jiwa. Para penantang persidangan yang hadir pada awalnya percaya bahwa waktu kultivasi Lin Ming terbatas dan dia masih terlalu muda, sehingga dalam hal hukum dan metode kultivasi dia akan dirugikan. Tapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa gerakan tunggal yang ditampilkan Lin Ming ini akan membuat mereka semua terpuruk. Perbedaan ini tidaklah kecil sama sekali. Ketika mereka semua mengingat pemikiran mereka bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan kecil karena usia mereka, mereka menyadari bahwa mereka terlalu naif. Karena roda miriat Demon Karmik Lin Ming tiba-tiba mengurangi tekanan pada semua orang, mereka semua dapat menghemat lebih banyak energi mereka. Dari kejauhan, Seng Mei menatap Lin Ming, cahaya aneh bersinar di matanya. Memang, Lin Ming tidak mengecewakannya. Dengan cara ini, dia bisa menghemat lebih banyak kekuatannya sehingga dia bisa menuangkan lebih banyak kekuatan untuk menembus telur Phoenix yang akan ditinggalkan oleh Inferno Abadi. Bab 1720, Kemarahan Phoenix.
Gemuruh. Meteor melolong di langit. Di tanah, semakin banyak kerangka emas mulai merangkak keluar dan menyerang dari atas dan bawah. Namun, Seng Mei berjaga di tengah-tengah arai pertempuran dingin ekstrimnya, raut wajahnya tak tergoyahkan. Tangannya terus bergerak di udara seolah-olah dia sedang menggambar banyak garis tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu dengan rune hukum es yang dia letakkan. Saat meteor yang menyala itu jatuh, rasanya seperti menabrak lautan yang bergelombang, segera melemah. Dengan baju besi es mereka yang membeku, beberapa orang suci jenius berani menggunakan tubuh fisik mereka untuk melawan kerangka emas yang diselimuti api. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka yang berada dalam Extreme Cold Battle Array akhirnya selamat dari gelombang serangan. Jika ini terus berlanjut maka kekuatan Inferno abadi akan perlahan-lahan melemah. Beberapa penantang percobaan menghancurkan sebuah meteor dan menghela nafas lega. Semua orang juga tampak sedikit santai. Menurut apa yang dikatakan Seng Mei kepada mereka, tugas mereka di sini adalah bertahan dari serangan neraka abadi. Selama Inferno abadi berubah menjadi telur Phoenix maka sudah waktunya bagi Seng Mei untuk naik panggung. Terhadap Seng Mei, para penantang persidangan saat ini hampir mempercayainya. Kultivasinya tampaknya berada di ranah Empyrean dan hukum serta metode kultivasinya sangat mendalam. Meskipun budidayanya telah ditekan hingga ke alam Holy Lord, dia masih merupakan karakter yang sangat menakutkan sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh siapapun. Namun, kulit Lin Ming tetap bermartabat seperti sebelumnya. Tanah ini adalah ruang ujian terakhir yang diciptakan sendiri oleh Master Jalan Asura. Hukum Asura tersebar luas di setiap inci daratan. Melalui hukum Asura Surgawi Dao, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Inferno abadi melemah dengan lambat. Tidak seperti orang lain di sini, dia menyadari keadaan sebenarnya dari Inferno abadi. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul dari ruang di sekitar Inferno kematian. Semut, kamu benar-benar telah membangkitkan amarahku. Kalian semua, mati. Inferno yang tak mati tampaknya terjadi dan berubah. Nyala api berkobar, perlahan mengembun menjadi wajah marah seseorang. Jelas bahwa fakta bahwa sekelompok semut mampu bertahan begitu lama sudah merupakan penghinaan paling parah terhadap keberadaan tertinggi tingkat kelima. Gelombang fluktuasi hukum yang aneh menyebar dari Inferno abadi, menyebar ke seluruh tanah. Seperti telapak tangan raksasa tak kasat mata yang menghantam tanah, bumi mulai berguncang. Tanah mulai terbelah. Bebatuan besar tersedot keluar dan berubah menjadi untaian lava yang mengalir. Jejak samar energi asal bumi diekstraksi dan disedot. Pada saat yang sama, energi mistik yang sangat besar di dalam kerangka emas tersedot keluar. Untaian sutra cairan emas keluar dari tubuh mereka, menyatu ke dalam Inferno abadi. Dari antara langit dan bumi, segala macam energi ditelan olehnya. Dalam waktu singkat, unding Inferno yang awalnya lemah tiba-tiba meletus dengan aura yang menggemparkan, bahkan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya membengkak, sayapnya yang besar tampak seperti pegunungan yang menyala-nyala. Gemuruh. Tiba-tiba, sinar api setebal gunung keluar dari tubuh Inferno abadi menuju Lin Ming dan yang lainnya. Semua orang baru saja berhasil mengatur napas. Sekarang setelah mereka melihat tiang api besar meluncur ke arah mereka, begitu besar hingga menghalangi pandangan mereka, mereka semua menjadi panik. Aura yang begitu dahsyat, bagaimana kita bisa menang? Aura yang dikeluarkan oleh Inferno abadi tidak bisa menandingi aura seorang Empyrean, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Aliran energi yang mengerikan ini menyebabkan para seniman bela diri yang hadir menggigil, keputusasaan yang mendalam muncul di hati mereka. Inilah kekuatan sebenarnya dari langit dan bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicegah oleh manusia. Yang pertama terkena dampak terbesar dari serangan ini adalah penghalang setipis kaca dari Extreme Cold Battle Array. Arai pertempuran dingin ekstrim yang tampaknya tangguh itu dihantam oleh kobaran api yang berkobar. Jutaan rune dihancurkan dan rune hukum es dengan cepat meredup saat mengeluarkan suara berderit yang keras. Rangkaian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari hukum es misterius menjadi seperti kaca. Di bawah panas terik, mereka mulai meleleh dan pecah. Pada saat yang sama, kolom api yang tak terhitung jumlahnya tidak diperlambat terlalu banyak. Dengan suara ledakan yang keras, salah satu penantang uji coba yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung terkena serangannya. Di tengah kobaran api, orang tersebut langsung berubah menjadi kerangka emas yang merangkak keluar. Kemudian, kerangka emas ini juga ditebang oleh orang-orang di dekatnya. Di tengah barisan pertempuran, Seng Mei mengerutkan kening. Kekuatan mistik yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Udara di sekitar bersiul dengan liar. Di tubuhnya, pita aneh yang membungkusnya mulai berkibar ke atas. Pita misterius ini berisi sumber kekuatan hukum es. Saat ia tiba-tiba naik ke udara, ia tampak sekuat dan sekuat sungai yang mengamuk. Gelombang rune es mistik memancar keluar darinya, hancur ke udara dan membentuk hawa dingin yang membekukan yang dengan cepat melukai seluruh arai pertempuran dingin ekstrim. Arai pertempuran dingin ekstrim yang berada di ambang kehancuran mulai direformasi. Rune yang tersebar di udara mulai bersinar dengan cahaya bercahaya sekali lagi. Di dalam Extreme Cold Battle Array, para penantang uji coba dengan tergesa-gesa mencoba menghindari tiang api yang jatuh dari atas. Tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan es yang sangat besar menempel pada tubuh mereka, membuat pelindung es mereka semakin kuat. Bang! Kolom api setebal gunung lainnya runtuh. Kali ini, berkat Extreme Cold Ice Array yang diperkuat, hukum es mulai bangkit kembali. Es dan api awalnya saling tolak-menolak.
Sekarang setelah hukum es diperkuat, kolom api yang jatuh melambat secara drastis dan juga melemah. Lin Ming sangat menyadari bahwa inferno abadi yang mengancam dan mengesankan tampaknya telah melemahkan energi esensi kehidupannya untuk menurunkan kolom api setebal gunung itu. Inferno yang abadi terus-menerus dilemahkan. Asal-usulnya adalah kekuatan api. Kekuatan es Seng Mei benar-benar mampu menghabiskan sumber kehidupannya. Sejumlah besar energi esensi dunia yang baru saja ditelannya memang sangat kuat, namun kenyataannya ia hanya memanipulasi kekuatan ini untuk menyerang orang lain. Dan, untuk mengendalikan kekuatan dunia yang hampir tak terbatas ini, ia perlu mengonsumsi sumber kekuatan dalam jumlah besar. Setelah menyadari hal ini, pikiran Lin Ming menjadi bersemangat. Ini adalah momen kritis yang sebenarnya. Selama mereka bisa bertahan melewati periode ini maka mereka bisa menggunakan seluruh kekuatan inferno abadi dan memaksanya menjadi telur Phoenix di mana ia akan memulai kelahiran kembali nirwananya. Pada saat itu, Seng Mei akan mampu melancarkan serangannya sendiri. Saat Lin Ming memikirkan ini, Seng Mei tiba-tiba berbicara. Dia dengan jelas mengatakan, semua orang bergabung bersama dan menghancurkan tiang api di barisan. Inferno abadi berada dalam kondisi lemah, menghancurkan tiang api ini sama saja dengan merobek sayapnya. Bahkan di tengah ledakan gila yang terjadi di mana-mana, suara jernih ini menyebar ke telinga semua orang. Lin Ming kaget. Kultivasi Seng Mei telah jatuh ke alam Holy Lord awal namun mentalitas dan sensasinya masih luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, persepsinya terhadap situasi masih mampu menandinginya saat dia menggunakan hukum Asura Surgawi Dao. Ketika semua orang mendengarkan kata-kata Seng Mei, mereka tampak terguncang karena pingsan. Dragonscar mengambil inisiatif untuk bergegas keluar. Dia langsung melompat ke udara. Dia tidak sabar untuk menyerang, dia takut jika ini berlanjut lebih lama maka sesuatu akan terjadi pada Seng Mei. Harus diketahui bahwa meskipun Seng Mei belum menyerang, dia adalah kekuatan utama mutlak dari semua orang di sini dan pusat barisan pertempuran. Entah itu melawan kerangka emas atau melemahkan tiang api seperti gunung, semua yang dia lakukan menghabiskan banyak kekuatannya. Arai pertempuran dingin ekstrim ini adalah inti dari strategi tempur mereka. Tanpa Seng Mei, mereka mungkin sudah terbunuh oleh inferno kematian. Satu-satunya pemikiran di benak Dragonscar adalah segera menebang tiang api ini dan meringankan beban di pundak Seng Mei. Dia jelas tidak cukup bodoh untuk pergi keluar dan melawan tiang api ini. Dibandingkan dengan unding inferno yang kuat, dia terlalu kecil dan lemah. Dia melihat salah satu tiang api. Itu telah sangat dilemahkan oleh Extreme Cold Battle Array dan jatuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Bekas luka naga menyerang. Begitu dia menyerang, rasanya seperti 10.000 petir menyambar sekaligus. Energi liar dan tirani melonjak seperti tsunami, dengan sembarangan menembak ke arah kolom api. Namun kolom api itu bahkan lebih mengerikan. Tidak peduli seberapa liar serangan Dragonscar, serangan itu masih terus berdampak pada Extreme Cold Battle Array. Di sekelilingnya, rune Ice Law mulai pecah dan meleleh. Semuanya bergabung bersama, fokuskan seranganmu. Dragonscar berteriak keras. Tidak ada yang berani tinggal diam. Mereka semua menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Beberapa dari mereka bergabung untuk menyerang kolom api, perlahan-lahan menghilangkannya. Dragonscar bertarung di lautan api dan disapu api beberapa kali. Meskipun kulit dan ototnya terbakar, dia masih mengertakkan gigi dan bertarung mati-matian. Dan di tengah-tengah orang-orang ini, Lin Ming tidak bergabung dengan siapapun. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu menahan kolom api. Tombak darah Phoenix melesat menembus angkasa seperti pelangi, merobek saluran luar angkasa sepanjang 1000 kaki. Saat ini, hanya dengan mengangkat tangannya, tubuhnya mengandung kekuatan beberapa naga. Sekarang dengan kekuatan aneh yang menyatu dalam dirinya, dengan paksa meningkatkan budidayanya ke alam Holy Lord awal, esensi sejati batinnya juga meningkat. Kekuatan yang mengerikan, selain esensi sejatinya yang melolong, bertabrakan seperti gelombang yang tumpang tindih. Dengan kekuatan yang luar biasa, hambatan udara dari mengayunkan tombaknya menjadi sangat menakutkan. Di bawah kekuatan tombaknya, udara terkompresi ke dalam dinding sekeras besi yang menghantam kolom api. Pak, sebuah celah terbuka di kolom api. Setelah itu, Lin Ming menyerang dengan tombaknya beberapa kali lagi, memperluas bukaannya lagi dan lagi hingga menjadi jurang dalam yang tidak dapat dipulihkan. Bang! Dengan ledakan keras, rune inti dari seluruh kolom api mulai pecah, menyebabkan seluruh struktur runtuh. Setelah menjatuhkan kolom api ini dengan momentum yang tak terbendung, Lin Ming tidak berhenti bergerak. Dia segera melompat ke arah kolom api lain dan mulai merobohkannya. Meskipun medan perang kacau, banyak orang masih menyaksikan kekuatan mengerikan Lin Ming. Terlalu galak, Lin Ming ini, dia hanyalah seorang jenius yang mengerikan. Semua orang terperangah. Bahkan Seng Mei, yang mencurahkan konsentrasinya untuk mengendalikan arai pertempuran dingin ekstrim, memiliki kilatan keheranan muncul di matanya. Pikirannya terhadap kekuatan Lin Ming berubah sekali lagi. Di bawah upaya bersama dari para penantang uji coba, semakin sedikit kolom api yang dikirim oleh Inferno kematian yang meluncur ke bawah. Dengan begitu banyak orang yang bertarung dengan berani, hal ini menyebabkan tekanan pada Seng Mei berkurang dengan cepat selama beberapa waktu. Tapi pada saat ini, Inferno abadi di langit meraung, mengeluarkan jeritan kemarahan. Bentuknya yang masif mulai mengecil. Dari pegunungan, gunung, hingga bukit, akhirnya menyusut hingga berukuran 30 kaki. Namun, kekuatan api yang terkumpul di tubuhnya juga telah mengembun, menjadi murni dan kuat hingga ekstrim.
Seluruh tubuhnya tampak ditutupi lingkaran cahaya merah darah. Di sekelilingnya, cahaya terdistorsi dan ruang menghilang. Kekuatan api ini telah mencapai titik ekstrim yang mengerikan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.